Bab 2616 Gajah Putih. Saat semua orang menyaksikan dengan bingung, arti dari dua kata Sky Palace meledak, dan sesuatu terbang ke udara. Apa itu? Han Sen kaget. Dia memandang Yun Sui, belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu, Yun Sui sama tertegunnya seperti yang lainnya. Dia belum pernah mendengar tentang benda fisik yang muncul dari tanda yang memuat kata-kata Sky Palace. Seluruh Sky lainnya juga tercengang. Hal terakhir yang mereka harapkan adalah sebuah benda terbang keluar dari tanda itu. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong. Benda yang terbang keluar dari tanda itu tampak seperti gajah. Warnanya putih seperti giok, tapi panjangnya hanya 1 kaki. Gading gajah itu tampaknya terbuat dari kristal. Semua orang memandang gajah kecil itu dengan bingung. Mereka tidak tahu mengapa itu tiba-tiba muncul di sana. Sistem pertahanan Sky Palace sangat kokoh. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menyadari adanya xenogenik yang bersembunyi di dalam tanda besar itu. Gajah putih kecil terbang sampai tepat di depan Han Yan. Kemudian berkembang, tumbuh menjadi seukuran mamut. Anehnya, setelah gajah putih muncul, makna di balik kedua kata Sky Palace tersebut menghilang. Tanda itu kembali normal. Gajah putih mengulurkan belalainya dan melilitkannya ke tubuh Han Yan. Otot Han Sen menegang. Dia mengira gajah putih itu akan menyakiti saudara perempuannya, dan dia melompat ke depan. Namun, setelah dia melangkah maju, dia menyadari bahwa gajah putih itu baru saja mengangkatnya untuk duduk di punggungnya. Begitu Han Yan mengangkangi punggungnya, gajah putih itu berbalik dan menuju lebih dalam ke Sky Palace. Melihat gajah itu bukan ancaman, Han Sen langsung merasa lega. Tapi tetap saja, dia memastikan untuk mengikuti di belakang mereka. Banyak tetua Sky juga bergegas ke depan untuk memeriksa gajah putih aneh itu saat berjalan lebih jauh ke Sky Palace. Itu sangat aneh. Tidak ada yang tahu bahwa tanda Sky Palace memiliki seekor gajah putih yang bersembunyi di dalamnya. Situasinya sangat aneh sehingga sulit dipercaya. Bahkan pemimpin Sky Palace pun turun untuk melihat lebih dekat. Dia menggeledah pikirannya untuk mencari penjelasan dari mana gajah putih itu berasal, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Hanya dengan merasakan kehadiran gajah putih, dia bisa tahu bahwa itu adalah makhluk yang didewakan. Makhluk dewa telah bersembunyi di tanda itu, dan tak seorang pun di Sky Palace tahu. Itu hanya memalukan bagi para dewa lain di dalam Sky Palace. Tapi mereka langsung tahu kalau gajah putih itu pasti punya sejarah panjang dengan Sky Palace, jadi tidak ada yang mencoba menyerangnya. Mereka mengikuti gajah putih, ingin melihat apa yang mungkin dilakukannya. Puan pemimpin, apakah gajah putih ini? Han Sen masih khawatir tentang Han Yan, jadi dia bertanya kepada pemimpin Sky Palace begitu pria itu tiba. Jangan khawatir, aku akan menjamin keselamatannya. Aku tidak akan membiarkan dia terluka, kata pemimpin Sky Palace sambil terus berjalan. Ketika Han Sen mendengarnya mengatakan itu, dia sedikit santai, tapi dia masih belum merasa tenang. Dia merasa lebih khawatir. Itu karena kedengarannya bahkan pemimpin Sky Palace tidak mengerti apa itu gajah putih dan dari mana asalnya. Meskipun seluruh skenario ini terdengar agak sulit dipercaya, di mana makhluk dewa telah tinggal di Sky Palace tanpa ada yang tahu tentang keberadaannya, ini sebenarnya terjadi. Han Sen mengertakkan gigi dan mengikuti gajah putih itu. Gajah putih tidak menunjukkan tanda-tanda sedang bermusuhan. Dan itu bergerak maju dengan kecepatan yang agak lambat. Han Yan melihat ke bawah, mengamati tunggangannya dengan bingung. Meskipun dia terkejut menemukan dirinya berada di atas punggungnya, dia tidak pernah terluka sama sekali. Yan kecil, kamu baik-baik saja? Han Sen bertanya sambil mengikuti gajah putih itu. Aku baik-baik saja. Apakah ini semacam upacara pelantikan untuk Sky Palace? Han Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah kamu melepaskannya? Han Sen bertanya. Iya, apakah kamu ingin aku turun? Han Yan bertanya. Ya, turunlah sekarang, kata Han Sen. Han Yan terbang dari punggung gajah putih. Tetapi begitu dia memutuskan kontak dengan makhluk itu, belalai gajah putih itu menyambarnya dan membuatnya duduk lagi. Namun, gajah putih tidak menyakitinya. Itu menempatkannya dengan lembut dan melanjutkan perjalanannya. Biarkan dia duduk di sana sekarang. Aku berjanji tidak ada satu ons pun kerugian yang akan menimpa sehelai rambut pun pada dirinya yang cantik, kata pemimpin Sky Palace dengan menyipitkan mata. Seekor gajah putih telah terbang keluar dari tanda Sky Palace. Itu misterius, untuk sedikitnya. Semua siswa Sky Palace menganggap ini luar biasa, dan mereka ingin tahu tentang gajah putih itu. Namun sebagian besar siswa akhirnya dihentikan dan dilarang mengikuti gajah putih tersebut. Hanya para tetua dan pemimpin Sky Palace lainnya yang diizinkan mengikuti lebih dari itu. Gajah putih membawa Han Yan melalui aula Sky Palace. Kemudian, mereka sampai di Taman Sky Palace. Disinilah para penguasa Sky Palace hidup sepanjang sejarah. Sekarang, itu milik pria yang berjalan di sebelah Han Sen. Orang biasa tidak diizinkan masuk. Han Sen dan yang lainnya mengikuti gajah putih itu. Itu seperti taman alami, dengan pegunungan dan bau rumput. Itu seperti hutan peri. Tumbuhan xenogenik langka tersebar di sana-sini. Melihat mereka saja membuat Han Sen ingin mengeluarkan pisaunya dan mulai memotong. Gajah putih besar membawa Han Yan ke belakang taman. Mereka pergi ke dinding dengan kolam kecil di sampingnya. Tembok itu memiliki dua kata yang terukir kasar, langit luar.
Kedua kata itu diukir dengan tajam. Meskipun Hansen tidak tahu banyak tentang kaligrafi, dia tahu kata-kata itu ditulis oleh seorang pemuda. Tapi bagaimana bisa seorang pemuda membuat prasasti di tempat ini? Disitulah para penguasa Sky Palace beristirahat. Orang lain tidak diizinkan masuk, dan mereka pasti tidak bisa meninggalkan bukti keberadaan mereka. Gajah putih berjalan di depan tembok gunung, lalu menurunkan belalainya ke air. Saat air berputar-putar di sekitar belalainya, gajah itu sepertinya merasakan sesuatu. Semua orang memandang gajah putih besar itu, tidak tahu apa yang dilakukannya. Beberapa saat kemudian, gajah putih mengangkat belalainya dari dalam air. Itu memegang sesuatu. Benda itu adalah sebuah kotak yang terbuat dari batu giok, dan panjangnya 1 kaki. Para penonton saling memandang, tidak yakin apa yang ditandakan oleh kemunculan kotak acak ini. Pemimpin Sky Palace memandangi kotak giok dan mengerutkan kening. Dia tahu apa kotak itu, tapi dia tidak yakin. Gajah putih mengangkat belalainya dan memberikan kotak giok itu kepada Han Yan. Dan kemudian, ia berbaring di samping kolam dan menutup matanya. Sepertinya dia sudah tidur. Han Yan, kemarilah, kata pemimpin Sky Palace kepada Han Yan, yang baru saja menerima kotak itu. Han Yan melihat Hansen mengangguk. Jadi, dia turun dari gajah putih. Kali ini, gajah putih tidak merespon. Itu memungkinkan Han Yan untuk pindah dengan kotak di tangannya. Buka kotaknya, kata pemimpin Sky Palace pada Han Yan. Pemimpin istana, apakah akan ada bahaya di dalam kotak giok? Hansen bertanya dengan cemas. Tidak, pemimpin Sky Palace menggelengkan kepalanya, ekspresi aneh di wajahnya. Apakah ini? Wajah Yun Changkong berubah. Dia tampaknya menyadari, dan dia melihat kotak giok dengan heran. Bab 2617 pedang diberikan kepada orang paling beruntung. Pemimpin Sky Palace mengangguk ke tetua ke-10. Jika aku benar, maka itulah yang kamu pikirkan. Aku tidak percaya itu ada di Sky Palace selama ini. Itu tepat di bawah hidungku. Petik 2. Ini, apakah mungkin? Suara Yun Changkong bergetar. Dia menatap kotak giok Han Yan. Kotak giok berkilau dalam cahaya. Tidak banyak hiasan atau ukiran di atasnya, itu adalah kotak sederhana, tanpa tanda atau pola untuk mengidentifikasinya. Banyak elit Sky Palace tidak akan tahu apa itu. Yun tua, kamu harus menjelaskan apa yang ada di dalam kotak giok itu, tetua ke-6 mau tidak mau bertanya. Yun Changkong menatap pemimpin Sky Palace, yang mengangguk. Ekspresi Yun Changkong sulit dibaca saat dia berkata, kalian tahu tentang pemimpin ke-11, kan? Iya, pemimpin ke-11 adalah seorang jenius Sky Palace. Semua orang tahu tentang dia. Dia adalah elit terkuat di Sky Palace yang memasuki Aula Geno. Tetua ke-6 memutar matanya, tapi kemudian matanya melebar dan wajahnya kehilangan warnanya. Apakah kotak giok ini berhubungan dengan pemimpin ke-11? Yun Changkong mengangguk dan berkata, kalian harus mengingat catatan yang dibuat sebelum pemimpin ke-11 masuk ke Aula Geno. Dia meninggalkan kata-kata. Petik 2. Pedang yang akan jatuh ke tangan orang yang paling beruntung. Banyak tetua berteriak pada saat yang sama. Mata semua orang terbuka lebar. Mereka menatap kotak giok yang dipegang Han Yan. Yun Changkong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keterampilan pedang pemimpin ke-11 sangat sengit. Dia seperti dewa. Dia adalah seorang master pedang dari keluarga pendekar pedang, dan bakatnya memberinya kekuatan besar. Keterampilan pedang pemimpin ke-11 luar biasa, bahkan sejak usia muda. Dia berlatih dengan pedang pada usia 3 tahun. Otak pedangnya mencapai tingkat ketuhanan sebelum dia berusia 20 tahun. Dia menjadi pemimpin Sky Palace sebelum dia didewakan. Saat ras kita berada dalam krisis, dia menghancurkan pengkhianat dan melawan musuh. Saat itu, bahkan semua tetua yang didewakan mendengarkannya sehingga mereka bisa membuat Sky Palace menjadi yang terbaik. Kita telah stabil selama 1 miliar tahun karena dia. Mengacu pada masa hidupnya sebagai zaman keemasan, Sky bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia adalah orang yang meninggalkan prasasti di dekat Sky Pond yang bertuliskan, langit luar. Petik 2. Orang-orang istimewa melakukan hal-hal khusus. Keterampilan pedang pemimpin ke-11 tidak diteruskan ke siapapun di Sky Palace. Dia tidak mendidik satu siswa pun. Sebelum dia pergi ke Aula Geno, dia berkata, takdir akan mencari alam semesta, dan pedang akan diberikan kepada orang yang paling beruntung. Tapi tidak ada yang pernah tahu siapa orang yang paling beruntung itu. Sampai sekarang, belum ada yang menemukan tanda-tanda dari skill pedang pemimpin ke-11. Tapi orang selalu tahu dia meninggalkan pedangnya di suatu tempat. Banyak orang telah mencari harta karun itu di seluruh alam semesta, tetapi mereka selalu datang dengan tangan kosong, kata Yun Changkong. Dia menatap kotak giok Han Yan. Bagaimana kamu tahu kotak giok berisi keterampilan pedang pemimpin ke-11? Tetua ke-6 bertanya dengan bingung. Yun Changkong tersenyum masam saat menjawab, kotak giok ini terbuat dari batu giok dunia luar. Itu hanya ada di Sky Palace. Sangat jarang tidak ada orang lain yang bisa memiliki sebanyak ini. Bahkan jika seseorang memilikinya, mereka tidak akan datang ke sini dan menjatuhkan giok dunia luar mereka ke Sky Pond. Selain para pemimpin kita, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Petik 2. Ada banyak pemimpin di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu tahu bahwa ini milik pemimpin ke-11? Tanya tetua ke-6. Dia masih bingung. Yun Changkong menunjuk gajah putih yang tertidur lelap di dekat Sky Pond. Apa kamu tidak ingat tunggangan pemimpin ke-11 itu?
Aku pernah mendengar itu adalah gajah langit yang menabrak. Tapi kupikir gajah langit yang memukul menghilang ketika pemimpin ke-11 pergi ke Aula Geno. Ketika dia menyadari apa yang dia katakan, tetua ke-6 terdiam dengan takjub. Matanya terbuka lebar saat dia melihat kotak giok Hanyan. Dia berteriak, apakah itu benar-benar keterampilan pedang pemimpin ke-11? Kita harus membukanya dan mencari tahu, kata pemimpin Sky Palace. Biarkan aku membukanya, kata tetua ke-6 dengan riang. Dia berjalan mendekati Hanyan dan mencoba mengambil kotak itu. Sebelum tangannya bahkan bisa menyentuh kotak giok, dia merasakan kekuatan yang kuat datang di belakang. Itu menyedotnya ke belakang. Pang! Tetua ke-6 terbang kembali di udara dan menabrak batu bertuliskan kata-kata langit luar. Wajahnya hampir remuk di permukaan yang keras. Gajah putih di dekat kolam hanya menggerakkan hidungnya 1 inci. Dia tidak membuka matanya, dia masih tidur. Ketika Yun Changkong melihat ekspresi terguncang sesepuh lainnya, dia terkekeh dan berkata, Saudara 6, kamu terlalu terburu-buru. Pikirkan tentang kepribadian pemimpin ke-11. Dia tidak akan mengizinkan sembarang orang membuka kotaknya. Petik 2. Tetua ke-6 berdiri perlahan, meringis kesakitan saat dia bergerak. Dia menatap gajah putih itu, tetapi dia tidak melakukan gerakan agresif. Jika gajah putih adalah tunggangan pemimpin ke-11, itu akan lebih kuat dari makhluk dewa normal. Hanyan, buka kotaknya, kata pemimpin Sky Palace pada Hanyan. Hanyan memandang Hansen, dan Hansen mengangguk agar dia melakukan apa yang diperintahkan. Hanyan merasa seolah-olah dia cukup beruntung. Sepertinya ini adalah kesempatan yang sangat langka yang dia terima, dan mungkin pemimpin ke-11 telah meninggalkan sumber daya yang besar. Jika itu benar, mungkin dia tidak perlu bersusah payah untuk naik level. Hanyan memegang kotak giok. Itu tidak terkunci, jadi dia mengangkat tutupnya dan membuka kotak giok. Sebuah bayangan terbang keluar. Itu dalam bentuk seorang pria. Usianya akan sulit ditebak, tetapi dia tampak agak muda. Bagaimanapun, dia memancarkan aura seseorang yang membawa beban berat. Sepertinya kalian tidak pernah mengira aku akan meninggalkan ini di dasar Skypon. Tapi jangan khawatir. Bagaimanapun, kalian adalah keturunan aku. Aku tidak berharap kamu menebak bagaimana pikiran aku bekerja. Saat ini, siapapun yang bertanggung jawab atas Sky Palace perlu mendengarkan aku. Orang yang paling beruntung, orang yang dipilih gajah putih, adalah orang yang akan menerima keterampilan pedang aku. Hanya orang itu yang bisa mendapatkan apa yang ada di dalam kotak ini. Jika ada yang melawan keinginan aku ini, nasib buruk akan menimpa mereka. Ini cukup lucu. Aku yakin banyak makhluk mencari di seluruh alam semesta untuk ini. Aku ingin tahu Sky mana yang seberuntung ini. Setelah mengatakan itu, bayangan itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Pemimpin Sky Palace dan yang lainnya tampak aneh. Legenda mengatakan bahwa pemimpin ke-11 adalah orang yang sangat heroik dan pintar. Mereka tidak berharap dia menjadi, yah, anak seperti itu. Sepertinya dia adalah orang iseng. Tetua-tua, kamu sangat tidak bisa diandalkan. Gajah putih memilih seseorang yang bahkan bukan salah satu dari Sky. Dia hanya seorang mahasiswa asing. Pemimpin Sky Palace merasa sangat tertekan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Menurut kata-kata pemimpin ke-11, keterampilan pedang harus diberikan kepada Hanyan. Keterampilan paling rahasia dari Sky Palace akan segera menjadi miliknya. Jika mereka tidak memberikan keterampilan kepadanya, itu berarti mereka mengkhianati kemauan dan arahan dari pemimpin ke-11. Keputusan itu akan berdampak buruk bagi mereka. Namun, yang paling penting adalah fakta bahwa tunggangan pemimpin ke-11 masih ada di sana. Gajah putih pasti akan turun tangan jika mereka mencoba mengambil pengetahuan dari Hanyan. Semua tetua Sky Palace tampak bingung. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Bab 2618 mengambil siswa untuk mengajar. Di kantor Sky Palace, kumpulan tetua, perwira, dan orang-orang kelas atas lainnya mendiskusikan acara dengan penuh semangat. Kita berbicara tentang keterampilan pedang pemimpin ke-11, di sini. Ini adalah salah satu teknik rahasia Sky Palace. Setelah dikubur selama bertahun-tahun, akhirnya terungkap. Itu harus menjadi bagian dari gudang senjata Sky Palace. Kita tidak dapat mengizinkan orang luar untuk mengklaimnya. Orang yang mendapatkannya adalah seorang mahasiswa asing. Petik 2. Tapi kamu salah. Tetua ke-11 meninggalkan permintaan ini. Bagaimana kita bisa tidak mematuhi keinginan terakhirnya? Petik 2. Ini hanya terjadi karena dia terlalu tua untuk memahami bahwa gajah putih tanpa disadari mungkin memilih orang luar. Seorang mahasiswa asing, tidak kurang. Orang-orang kelas atas Sky Palace telah terpecah menjadi 3 kamp berbeda. Satu kubu menyarankan untuk memasukkan keterampilan pedang ke dalam daftar keterampilan rahasia Sky Palace, di mana hanya sosok Sky yang benar-benar penting yang dapat melihatnya. Kam lain percaya bahwa mereka harus menghormati perintah terakhir dari pemimpin ke-11 dan mengizinkan Hanyan untuk melatih keterampilan pedang yang telah diberikan kepadanya. Kelompok terakhir ingin membawa keterampilan pedang pemimpin ke-11 ke tempat di mana mereka bisa menelitinya. Mereka ingin memodifikasinya agar semua siswa Sky Palace dapat mempraktikkannya. Pemimpin, tolong katakan sesuatu. Tetua ke-6 mendukung kelompok yang ingin mengambil skill pedang dan memasukkannya ke dalam daftar terbatas. Setelah tetua ke-6 berbicara, semua orang menyadari bahwa pemimpin Sky Palace belum mengatakan apapun dalam diskusi.
Pemimpin Sky Palace berkata dengan dingin, tidak perlu membicarakan ini. Apa maksudmu, pemimpin? Petugas Sky Chance bertanya pada pemimpin Sky Palace dengan bingung. Pemimpin Sky Palace menatapnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke semua orang yang hadir. Tidak peduli apa keputusan yang kita buat, kita tidak bisa mendapatkan skill pedang, bukan? Mengapa kita tidak bisa mendapatkannya? Kita bisa meminta Han Yan untuk mempresentasikannya pada kita. Apakah dia berani untuk tidak melakukannya? Itu milik Sky Palace, dan jika kamu ingin mengambilnya kembali, maka aku tak sepenuhnya berhak, kata petugas Sky Chance datar. Kamu benar-benar berpikir itu akan menjadi tindakan yang bisa diterima. Ya, kamu benar secara teknis. Tapi bagi aku kedengarannya kamu tidak memberikan pertimbangan apapun kepada pemimpin ke-11 dan permintaannya, kata Yun Changkong mengejek. Aku tidak akan pernah menghina pemimpin ke-11. Namun, kurasa pemimpin ke-11 tidak menyangka bahwa dia akan menyerahkan keahliannya kepada seseorang yang bahkan bukan seorang Sky. Kami hanya memenuhi tanggung jawab kami sebagai pemimpin rakyat kami. Aku yakin rohnya di surga akan setuju dengan keputusan kami, kata Sky Chance Officer dengan percaya diri. Pemimpin Sky Palace menyipitkan mata, tersenyum, dan berkata, petugas Sky Chance benar. Kita dapat berargumen bahwa kita hanya menggunakan otoritas kita, tetapi yang jelas, pemimpin ke-11 tahu kita ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia mengirim tunggangannya Hitting Sky Elephant untuk melindungi keterampilan dan mencegah anak-anak seperti kita mencurinya dengan kedok melindungi rakyat kita. Apakah kamu memiliki rencana lain untuk menyelesaikan masalah ini yang melibatkan penggunaan otoritas kita? Petik 2. Jika Han Yan bersedia menyerahkannya, Hitting Sky Elephant tidak boleh, kata petugas Sky Chance, sebelum diam. Dia tidak percaya satu kata pun yang dia ucapkan. Keterampilan tidak dicatat dalam teks, lebih tepatnya, itu berbentuk pedang giok. Gajah putih tidak mau berpisah dengan pedang giok sebentar. Gajah putih tidak peduli jika Han Yan menggunakan pedang, tetapi jika ada orang lain yang mendekatinya, Hitting Sky Elephant akan menyerang mereka. Penatua ke-6 adalah contoh utama tentang apa yang mungkin terjadi jika gajah putih merasa kesal. Hitting Sky Elephant hanyalah xenogenik dengan kecerdasan rendah. Aku ragu itu tahu banyak. Kita bisa menjebaknya dan mengambil pedang giok itu. Bagaimana itu bisa menghentikan kita? Kata seorang tetua dengan suara serak. Tetua ke-7, ini Sky Palace. Kita bukan sarang pencuri, kata Yun Changkong meremehkan. Yun Changkong, jangan biarkan ini menjadi pribadi. Han Yan mungkin adalah murid kamu, tetapi keterampilan pedang adalah bagian dari warisan Sky Place. Itu bukan milik pribadi kamu, kata penatua ke-7 dengan geraman dingin. Yun Changkong sangat marah dengan ini, dan dia berkata, apa maksudnya itu? Kamu tahu apa maksudku, kamu tidak perlu bertanya. Petik 2. Changkong, apa yang dikatakan tetua ke-7 masuk akal. Begitulah cara kita menyelesaikan masalah ini, kata pemimpin Sky Palace untuk menghentikan mereka berdua dari pertempuran. Pemimpin, kata Yun Changkong, terlihat sakit. Pemimpin, kamu sangat pintar. Tetua ke-7 menyeringai lebar. Pemimpin Sky Palace mengabaikan tatapan dingin Yun Changkong. Dia tersenyum pada tetua ke-7 dan berkata, karena kaulah yang menyarankan gagasan ini, tetua ke-7, lanjutkan dengan rencanamu untuk menjebak Hitting Sky Elephant. Kalau begitu, bawakan pedang giok itu padaku. Petik 2. Pemimpin Sky Palace, bagaimana aku bisa melakukannya sendiri? Aku ingin kamu mengirimkan beberapa dewa lagi dengan aku. Aku akan membutuhkan mereka untuk menjebak makhluk itu. Wajah tetua ke-7 berubah. Dia tahu bahwa lamaran pemimpin itu kedengarannya tidak benar. Aku tidak dapat membantu kamu dengan itu, aku khawatir, kata pemimpin Sky Palace dengan tenang. Aku berharap Han Sen dapat membuat beberapa dewa lagi untuk mengimbangi perolehan keterampilan Han Yan, tetapi aku tidak dapat meminjamkan bantuan kepada kamu pada saat yang sama. Kamu harus memikirkan cara, itu ide kamu, tidakkah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Kamu berhak mendapatkan hadiah besar jika kamu melakukannya. Ini, wajah tetua ke-7 berubah menjadi hijau. Yun Changkong merasakan kelegaan mengalir melalui dirinya. Pemimpin Sky Palace melindungi Han Yan. Banyak tetua dan petugas yang ingin mengambil pedang giok dengan paksa tiba-tiba berhenti berbicara. Pemimpin Sky Palace ingin melindungi Han Yan. Dan dengan reputasi Han Sen juga, tidak ada dari mereka yang cukup berani untuk mencoba mendapatkan pedang giok itu sendiri. Dengan melakukan itu, mereka akan melanggar perintah pemimpin dan tidak menghormati Han Sen pada saat yang sama. Han Sen sepertinya tidak akan pernah memberkati mereka jika itu terjadi. Ditambah lagi, Han Sen memiliki dua senjata dewa sejati, dan dia telah menarik perhatian dari Very High. Dia hanya akan terus mendapatkan kekuatan seiring berjalannya waktu. Jika mereka mencuri barang dari Han Yan sekarang, mereka akan menjadi musuh Han Sen. Aku akan mendukung siapapun yang mendapatkan kembali ilmu pedang. Jika kamu benar-benar dapat mengklaimnya, maka aku akan memberi kamu hadiah yang mahal, kata pemimpin Sky Palace sambil melihat semua orang. Tidak ada yang memilih untuk berbicara. Han Sen tidak berpikir masalah ini akan diselesaikan dengan mudah. Orang-orang di Sky Palace tidak akan membiarkan ilmu pedang sepenting itu mendarat di tangan Han Yan. Tapi apa yang dia harapkan tidak terjadi. Sky Palace tidak menemukan alasan untuk mengambil keterampilan pedang pemimpin ke-11 untuk diri mereka sendiri. Tapi Yun Changkong juga tidak mengambil Han Yan sebagai murid. Sebaliknya,
dia meminta gurunya untuk menjadi gurunya, akibatnya, dia menjadikan Han Yan sebagai adik perempuannya. Itu adalah cara lain untuk mengatakan bahwa dia berada di level yang sama dengan pemimpin Sky Palace. Setelah upacara guru, posisi Han Yan di Sky Palace menjadi sangat tinggi meskipun usianya masih muda. Bahkan Lone Bambu, ketika dia melihatnya, harus merujuknya dengan hormat. Han Yan telah memetik labu suci, menerima keterampilan pedang legendaris, dan menjadi teman sekelas Yun Changkong. Dia langsung menjadi legenda di seluruh Sky Palace. Reputasinya bahkan melebihi Lone Bambu. Semua orang tahu Han Sen memiliki saudara perempuan yang luar biasa. Tentu saja, yang disukai kebanyakan siswa adalah penampilannya. Banyak siswa telah membahas subjek Han Sen berpotensi memberkatinya. Mungkin itu sebabnya dia begitu kuat di usia yang begitu muda. Itu membuat mereka lebih menginginkan berkah Han Sen. Bab 2619 Kota Raja Hitam. Di Pulau Gio kecil, Han Sen, Han Yan, dan Bao Er sedang duduk di meja dengan 4 labu berbagai ukuran diletakkan di atasnya. Mereka adalah 4 labu yang dikumpulkan Han Yan dari pokok anggur suci. Mereka bertiga telah memeriksa labu-labu itu sebentar, tetapi mereka masih belum tahu bagaimana cara mengeluarkan udara suci dari mereka. Bao Er, tidak bisakah kamu membuat benda-benda ini melepaskan udara sucinya? Han Sen bertanya, melirik Bao Er. Bao Er menggelengkan kepalanya. Aku bisa jika aku di pokoknya, tapi tidak sekarang. Apakah itu berarti mengambil mereka tidak ada gunanya? Kalau begitu, Han Sen merasa tertekan. Berhenti mencoba. Setelah labu suci dipisahkan dari pokok anggur suci, udara suci di dalamnya membeku. Mereka tidak akan merilis apapun. Yun Changkong tersenyum saat dia berjalan ke arah mereka. Yun Sui dan Yun Susang mengikuti di belakangnya. Salam, saudara, kata Han Yan. Dia berdiri dan membungkuk ke Yun Changkong. Salam, Bibi. Yun Sui dan Yun Susang juga membungkuk. Mengapa ini sangat kacau? Han Sen berpikir. Dia juga membungkuk kepada Yun Changkong, tetapi hanya menyebut dia sebagai penatua Yun. Saudara-saudara Yun menyapanya. Mereka sudah dekat selama beberapa waktu, jadi tidak perlu banyak kesopanan. Setelah Han Sen memerintahkan mereka semua untuk duduk, dia meminta Zero datang dan menuangkan teh. Yun Changkong menyesap dan kemudian berkata, labu suci tidak dapat melepaskan udara suci sekarang setelah dipetik. Tapi mereka adalah bahan yang bisa digunakan untuk menempa harta karun. Kita harus melakukan tes dan mempelajari elemen apa yang terkait dengannya. Lalu, aku akan meminta Departemen Sky Chance membuatkan harta karun itu untuk kamu. Namun, membuat harta karun masih membutuhkan bahan lain, dan harganya mungkin mahal. Prosesnya juga tidak dijamin berhasil. Aku berani bertaruh menjadi 50-50. Petik 2. Bahan apa yang akan aku butuhkan? Han Yan bertanya. Kita tidak akan tahu itu sampai kita menguji labu suci. Setelah kita memutuskan harta seperti apa yang kamu inginkan, maka kita dapat membuat daftar bahan yang akan dibutuhkan. Yun Changkong tersenyum dan melanjutkan dengan berkata, jangan khawatir tentang itu, adik kecil. Aku akan membayar materi sebagai imbalan atas kesediaan kamu untuk bergabung dengan kami. Tolong jangan keberatan dengan desakan aku. Sudah diselesaikan. Petik 2. Melihat kepastian Yun Changkong, Han Yan tidak menolak tawarannya. Setelah mengobrol sebentar, Yun Changkong menoleh ke Han Sen. Han Sen, kamu belum pernah ke 5 kota. Tidak, belum. Han Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin pergi ke 5 kota, tapi seorang penjaga mengatakan kepada aku bahwa aku perlu semacam lulus. Yun Changkong mengeluarkan selembar kertas dengan simbol hitam tertulis di atasnya. 5 kota berbeda dengan 12 menaranya. Di sana sangat berbahaya, dan kota-kotanya berbeda satu sama lain. Sampai kamu sembuh, kamu tidak boleh pergi ke 4 yang terakhir. Ini adalah mantra kota Black King dari 5 kota. Jika sudah begini, kamu akan diizinkan masuk ke kota Black King. Mungkin itu bisa membantu kamu. Tapi ingat, kamu tidak bisa kehilangan izin jika kamu masuk ke sana. Dan kamu tidak bisa membunuh apapun di dalam. Jika tidak, kamu akan mendarat di banyak air panas. Petik 2. Apa yang ada di dalam kota Black King? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa memberitahumu. Tapi kamu akan mengetahuinya begitu kamu pergi ke sana, kata Yun Changkong sambil melambaikan tangannya dengan aura misterius. Mantra ini hanya mengizinkan 1 orang masuk. Han Sen bertanya dengan lebih penasaran. Yun Changkong mengangguk dan berkata, di masa depan, mantra adik perempuan akan ditangani oleh pemimpin Sky Palace. Levelnya rendah sekarang, jadi tidak ada gunanya dia menjelajah ke 5 kota. Kita harus menunggu sampai dia menjadi kelas raja. Kemudian dia akan menerima mantra 5 kotanya. Petik 2. Meskipun Han Yan sekarang adalah saudara perempuan Yun Changkong, dia masih muridnya. Yun Changkong menjelaskan banyak hal kepada Han Yan seperti yang dilakukan instruktur pada umumnya. Dengan Yun Changkong hanya sebagai siswa senior, suasananya sangat tidak wajar. Saudara-saudara Yun sangat pendiam karena itu. Yun Changkong mengerti mengapa. Dia menjatuhkan infonya dan pergi, meninggalkan Yun Sui dan Yun Susang. Ketika hanya anak-anak muda yang tersisa, suasana menjadi jauh lebih santai dan nyaman. Di tengah keaktifan, Han Sen ingin bertanya kepada saudara perempuan Yun tentang kota Black King.
Ayah mengatakan kekuatan kita terlalu lemah, dan kita belum bisa masuk. Itulah sebabnya kami tidak tahu banyak tentang kota. Aku telah mendengar bahwa kota Black King adalah yang teraman dari semua kota. Selama kamu menyimpan mantra pada diri kamu, dan kamu tidak memiliki niat untuk membunuh dalam diri kamu, seharusnya tidak terlalu berbahaya bagi kamu untuk pergi ke kota Black King. Yun Sui berhenti sejenak untuk berpikir, lalu berkata, legenda mengklaim bahwa kota Black King memiliki banyak harta karun di dalamnya. Banyak orang yang masuk ke sana kembali dengan membawa piala besar, tetapi mereka tidak pernah mau mengatakan bagaimana mereka bisa memilikinya. Petik 2. Kakak beradik Yun tidak tahu banyak tentang kota Black King, yang hanya membuat Han Sen semakin penasaran. Keesokan harinya, dia mengendarai bangau tanpa kaki ke White Jade Jing. Dia ingin melihat kota Black King sehingga dia bisa melihat apa yang istimewa tentangnya. Tentu saja, ketika sampai di gerbang kota, Han Sen dihentikan oleh seorang siswa Aki Palace. Tuan Han, maafkan aku. Tanpa izin dari pemimpin, tidak ada yang diizinkan memasuki kota Black King. Penjaga itu pernah mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh Han Sen, jadi dia sangat sopan. Apakah ini akan berhasil? Han Sen mengeluarkan kartu pasnya dan menyerahkannya kepada penjaga. Siswa tersebut memeriksanya dan kemudian membiarkannya lewat. Namun, sebelum Han Sen pergi, penjaga itu mengingatkannya bahwa dia harus membawa mantranya setiap saat. Dia tidak bisa, dengan cara apapun, kehilangan mantranya. Han Sen berterima kasih kepada penjaga itu dan memasuki kota Black King. Dari luar, kota itu tampak seperti tempat kuno yang dibangun dari batu giok hitam. Itu terlihat tua, itu misterius dan dingin. Setelah memasuki kota Black King, Han Sen dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Dia mengira kota Black King adalah tempat misterius, dan bahwa mungkin ada makhluk gelap dan berbahaya berkeliaran. Dia setidaknya mengira itu mungkin terlihat seperti menara giok putih, meskipun dengan kehadiran makhluk. Tetapi ketika Han Sen melangkah ke jalan utama kota, dia melihat bahwa tempat itu cukup padat. Itu adalah kota dengan segala macam orang. Ada pedagang dan petani. Bahkan ada restoran tempat orang-orang bersantai dan mengobrol sambil makan. Jika Han Sen tidak masuk melalui pintu masuk yang jelas, dia akan berasumsi dia pergi ke tempat yang salah. Tempat ini seharusnya tidak disebut kota Black King. Itu lebih seperti kota kecil di planet yang terbelakang. Kacang-kacangan, kenari, buah pir, tanggal, seorang penjual menggonggong di jalan. Han Sen bisa melihat seorang petani menuntun sapi. Ada ayam berkicau di kandang dan anjing menggonggong satu sama lain di jalan. Anehnya, Han Sen merasa gelisah saat dia berjalan di jalan. Ketika dia masih muda, bahkan rumahnya tidak sesederhana ini. Ini adalah hal yang mungkin pernah dia lihat di film lama. Han Sen memandang orang-orang kota kuno di sekitarnya dan mencatat bahwa mereka terlihat sangat manusiawi. Mereka hampir sama persis dengan bangsanya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada manusia di sini? Han Sen bergumam sendiri karena terkejut. Mereka tampak persis seperti manusia. Mereka berbeda dari Very High, Sky, dan Extreme King. Mereka tidak memiliki fitur tambahan yang dimiliki ras lain. Mereka praktis identik dengan manusia. Apakah aku mengalami semacam halusinasi? Mereka tidak mungkin manusia, pikir Han Sen dalam hati. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari bahwa apa yang dilihatnya bukan hanya ilusi. Makhluk di sekitarnya jelas adalah manusia yang hidup. Han Sen ingin menggunakan dongsuan auranya untuk memeriksanya lebih dekat, tetapi dia menemukan bahwa kekuatannya habis. Tidak ada setitik pun yang tersisa. Bab 2620 Landasan. Kota yang aneh, itu menekan kekuatan aku. Meskipun tubuh aku sekuat biasanya, aku rasa aku tidak akan dapat memiliki kekuatan lebih dari makhluk biasa manapun. Aku seperti makhluk biasa sekarang. Han Sen kaget. Dia mencoba mengaktifkan semua jenis seni Geno, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat digunakan di alam aneh itu. Saat Han Sen mencoba mencari tahu persis bagaimana kekuatannya dibatasi, seorang pria asli mendekatinya dan membungkuk dengan sopan. Saudara Han, nama aku Bokin. Aku adalah pemandu wisata untuk kota Black King. Petik 2. Saudara Bokin, apa yang terjadi? Han Sen bertanya, melihat warga sipil kota. Bokin tertawa dan berkata, ada sebuah kafe di dekat sini dengan teh yang enak. Karena kita sudah dekat, mari kita minum dan mendiskusikan kota, oke? Apa yang terjadi di kota Black King agak rumit, jadi perlu beberapa saat untuk menjelaskannya. Petik 2. Ya, tolong lakukan itu, Saudara Bokin. Han Sen mengikuti Bokin ke kafe terdekat di sudut jalan. Keduanya duduk di sebuah kamar di lantai 2. Mereka bisa melihat ke seberang persimpangan jalan di depan mereka, yang memberi mereka pemandangan setengah kota. Bokin memesan teh. Han Sen masih yakin sebagian bahwa seluruh kota hanyalah ilusi, tetapi ketika dia menyesap tehnya, dia terpaksa membuang gagasan itu. Tehnya harum, dan rasanya enak sekali. Itu jelas bukan ilusi. Jangan khawatir, Saudara Han. Kota Black King adalah tempat yang sangat nyata. Itu hanya berbeda. Dimensi ini hanya berisi kota ini. Makhluk di sini hanya bisa hidup di kota. Mereka hidup dan mati di sini, tidak dapat berlatih atau menumbuhkan kekuatan mereka. Lagi pula, umur mereka hanya beberapa dekade, kata Bokin sambil tersenyum.
Jika orang-orang ini di sini tidak pernah bisa berlatih, mengapa tempat itu begitu berbahaya sehingga aku membutuhkan mantra dengan aku setiap saat? Han Sen bertanya, bingung. Jika semuanya benar seperti yang dikatakan Bo King, maka tidak ada yang bisa menyakitinya di tempat itu. Mengapa Yun Changkong memperingatkannya begitu serius? Makhluk di kota Black King itu biasa, tapi kotanya sendiri tidak. Aku yakin kamu sudah merasakannya, karena kekuatan kita telah dibatasi. Selain kekuatan tubuh kita, kekuatan kita hilang. Petik 2. Bahkan jika kita hanya memiliki kekuatan fisik kita, makhluk di sini tidak dapat menyakiti kita. Bo King mengangguk dan berkata, makhluk di sini tidak bisa menyakiti kita, tapi aturan yang mengikat kota Black King bisa. Mereka bahkan mungkin membunuh kita. Ada dua hal yang tidak dapat kamu lakukan di kota Black King. Salah satunya adalah kamu tidak bisa kehilangan mantra Black King kamu. Aturan kedua adalah kamu tidak boleh menyakiti makhluk lain di sini. Tidak peduli seberapa lemah mereka, jika kamu menyakiti mereka, kamu akan dihukum oleh aturan kota Black King. Bahkan jika kamu didewakan, konsekuensinya mengerikan. Petik 2. Lalu apa gunanya kita datang ke sini? Han Sen bertanya dengan cemberut. Ada benarnya, makhluk-makhluk di sini lemah, tetapi barang-barang di rumah mereka tidak. Ada 1987 rumah di sini. Banyak generasi dari orang-orang ini telah tinggal di rumah yang sama. Mereka memiliki harta karun di tempat tinggal mereka yang berasal dari era yang sudah lama berlalu. Bagi makhluk yang tinggal di sini, yang tidak pernah berlatih, mereka sia-sia. Namun, jika kita dapat mengklaimnya, mungkin ada gunanya. Pikirkanlah, bahkan mungkin ada harta yang didewakan yang berkeliaran seperti hasil yang mudah. Bo King berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk berkata, tapi di kota Black King, kamu tidak bisa mencuri. Kamu tidak bisa merampok. Kamu tidak bisa membahayakan penghuninya. Orang-orang harus memberi kamu barang mereka dengan sukarela. Jika kamu melanggar persyaratan ini, kota Black King akan menghukum kamu bahkan jika kamu didewakan. Petik 2. Itu adalah seperangkat aturan yang sangat aneh. Tapi jika orang-orang di sini tidak berlatih, dari mana harta karun ini mungkin berasal? Han Sen bertanya. Aku tidak tahu. Sama seperti tidak ada yang tahu mengapa White Jade Jing ada, tidak ada yang tahu mengapa Black King City beroperasi seperti itu dan dari mana orang-orang yang tinggal di sini berasal. Dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa terus tinggal di kota kecil ini. Yang harus kami lakukan adalah mencoba dan mengambil barang yang mungkin kami butuhkan, kata Bo King. Bisakah aku berdagang dengan mereka? Han Sen bertanya. Ya, tapi kamu tidak bisa memaksa mereka untuk bertukar, jawab Bo King. Han Sen bertanya lebih banyak tentang situasi yang melibatkan kota Black King, dan Bo King memberitahunya tentang apa yang dia ketahui. Dia memastikan untuk menekankan tabu yang terkait dengan tinggal di sana. Saat Han Sen sedang mempersiapkan dirinya untuk pergi, Bo King berkata, ingat, Saudara Han. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita di sini. Bahkan jika harta karun ada tepat di depan kita tidak tahu apa itu tanpa kekuatan kita. Kita hanya bisa melihat seperti apa mereka. Terkadang kamu akan menemukan bahwa kamu telah menghabiskan banyak upaya sebagai imbalan atas sampah kelas baron. Itu sering terjadi di kota Black King. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pilih. Jika kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai, jangan lewatkan. Aku sangat berharap kamu bisa mendapatkan harta karun. Terima kasih telah menjelaskan semua ini kepadaku, Saudara Bo King. Han Sen mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kafe. Dia turun ke jalan lagi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia melihat pandai besi meletus dengan percikan api. Dua pandai besi bertelanjang dada mengayunkan palu mereka, dengan setiap pukulan landasan membuat suara ding-ding. Ketika Han Sen melihat landasan, matanya bersinar. Landasannya hitam pekat, dan itu berbentuk seperti kepala banteng. Itu datar di bagian atas dan tipis di dekat bagian bawah. Namun, itu tampak cukup tua. Tampaknya berlapis karat, tetapi Han Sen tahu bahwa itu sebenarnya tidak berkarat. Warna merah muncul dari dalam landasan. Landasan adalah platform yang digunakan pandai besi untuk menempa persenjataan besi. Ketika besi ditarik keluar dari api, mereka akan menggunakan palu untuk membentuk logam merah panas di atas landasan. Han Sen tahu bahwa landasannya sangat tua. Hanya Tuhan yang tahu sudah berapa tahun ia tinggal di bengkel pandai besi, tapi belum rusak. Dan tidak ada penyok atau tanda untuk bersaksi tentang penggunaan ribuan tahun. Dia tahu bahwa itu adalah barang yang sangat spesial. Jika tidak, akan ada tanda palu dan gumpalan besi hangus di atasnya. Tidak memiliki tanda apapun tidak mungkin untuk barang biasa. Apakah landasan ini harta karun? Level berapa? Aku bertanya-tanya. Han Sen berdiri di luar bengkel saat dia melirik ke landasan. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, jadi dia tidak bisa membedakan pangkat landasan. Landasan ini pasti sebuah harta karun, aku tidak tahu level apa itu. Mungkin tidak terlalu buruk. Banyak siswa Sky Palace pasti menginginkan benda itu selama bertahun-tahun, tetapi pandai besi yang tinggal di sini tidak dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa landasan. Jadi, setelah semua generasi ini, tidak ada pandai besi yang mau menjual atau berpisah dengan landasan, kata suara yang akrab di belakang Han Sen. Han Sen berbalik untuk melihat Exquisite di sebelahnya. Dia berjubah dengan pakaian putih. Bab 2621 AT6 Orang Mutan Gen. Lady Exquisite, bisakah kamu membedakan mana dari kota item yang merupakan harta Geno?
Hansen bertanya pada Exquisite. Exquisite menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi aku bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Hansen mengamati landasan sebentar, lalu dia mulai berjalan di jalan. Apakah kamu akan menyerah bahkan tanpa mencoba? Exquisite bertanya dengan dingin ketika dia menyusul Hansen. Aku yakin banyak orang dari Sky Palace telah mencoba untuk mengambil landasan itu. Aku berdiri di sana sebentar, dan penampilan yang diberikan pandai besi itu tidak terlalu ramah. Aku lebih suka pergi ke tempat lain di mana resepsinya tidak terlalu mengundang, kata Hansen sambil melihat sekeliling. Saat Hansen memeriksa kota, warga sipil di kota memeriksanya sebagai balasan. Kota itu tidak besar, dan tidak banyak orang. Mereka semua tinggal di sana, jadi mereka mengenal satu sama lain dengan baik. Non-pribumi cukup menonjol di sana. Plus, orang-orang di kota itu menatap Hansen dengan mata bermusuhan. Tidak ada yang hangat atau mengundang dari mereka. Hansen bisa memahami sikap mereka. Di masa lalu, siswa Sky Palace pasti melakukan beberapa penipuan untuk mencuri barang mereka. Orang-orang ini pasti tidak akan senang jika orang luar datang hanya untuk mengambil barang-barang mereka. Yun Changkong tidak bersedia membocorkan rincian kota Black King kepadanya. Mungkin karena siswa Sky Palace telah melakukan banyak hal di kota itu yang tidak akan dibanggakan oleh siapapun. Orang-orang di kota tua itu tidak menyukai orang luar, tetapi mereka tidak suka berkelahi. Mereka hanya berjalan di sekitar Hansen dengan tatapan dingin. Sepertinya mereka telah dimanfaatkan sebelumnya. Para siswa Sky Palace memiliki kekuatan yang terbatas di kota, tetapi mereka masih memiliki kekuatan fisik. Makhluk biasa tidak tahan melawan kekuatan seperti itu. Jika bukan karena peraturan kota Black King, siswa Sky Palace manapun dapat menjatuhkan seluruh kota dengan tinjunya. Tidak heran Bokin berkata lebih sulit untuk mendapatkan sesuatu di kota Black King hari ini. Hansen menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia tidak pandai berbicara, dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan orang lain di bawah rata-rata. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan banyak keuntungan dari kota ini. Sekarang dia tidak memiliki akses ke kekuatannya, dia tidak dapat membedakan item mana yang merupakan harta dan mana yang hanya item biasa. Dia hanya bisa mengandalkan insting dan penglihatannya. Hansen mencoba memanggil jiwa binatang, tapi jiwa binatang juga dibatasi. Dia tidak bisa mengeluarkan apapun dari Sea of Soul-nya. Itu menghentikan pikirannya yang curang. Lady Exquisite, tahukah kamu ras apa orang-orang di sini? Mengapa mereka terlihat seperti Crystallizer? Kata Hansen sambil berjalan. Setelah berpikir sejenak, Exquisite berkata, ini hanya penampilan mereka. Itu bukan Crystallizer sejati. Sebenarnya mereka tidak seperti ras manapun di seluruh alam semesta ini. Mereka hanyalah makhluk dari kota Black King. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Mereka harus menghabiskan seluruh hidup mereka di dalam kota ini. Petik 2. Apakah makhluk di 4 kota lain serupa dengan ini? Setelah Hansen menanyakan itu, perasaan aneh menyelimutinya. Dia berasal dari Sky Palace, tetapi dia bertanya kepada orang luar tentang apa yang mungkin menjadi anggota spesiesnya sendiri. Exquisite tampaknya tidak terlalu memikirkan pertanyaan Hansen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masing-masing dari 5 kota itu berbeda. Semua penghuninya memiliki sifat dan kebiasaan khusus. Kota-kota lain tidak simen kota Black King. Bahkan dewa bisa mati di dalamnya dengan sedikit kesialan. Petik 2. Hansen dan Exquisite terus berjalan dan berbicara, melihat-lihat jalan mereka melalui kota. Rerumputan, kayu, batu bata, dan batu tulis daerah itu tampak sangat tua dan berat. Hansen merasa seolah-olah dia sedang berjalan di jalanan film vintage. Segala sesuatu di sana tampak seperti harta karun, tetapi sebenarnya tidak. Menyebalkan tidak memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu, desah Hansen. Tapi dia tiba-tiba teringat dia memiliki kacamata Crystallizer. Dia tidak tahu apakah teknologi Crystallizer akan berfungsi di kota, jadi dia mencobanya. Hansen meletakkan kacamata di wajahnya dan melihat orang-orang di kota. Data bergulir di seluruh lensa. Target terkunci. Menganalisis data, suara Glasses terdengar di telinga Hansen. Data terus berkedip di seluruh lensa. Kenapa kamu memakai kacamata? Exquisite merasa jika apa yang dilakukan Hansen agak aneh. Dia melihat kacamatanya. Glasses bukanlah harta karun, jadi Exquisite tidak terkejut dengan kemampuannya memakainya. Orang-orang ini tidak menyukai kita. Mengenakan kacamata untuk menyembunyikan wajah kita bisa membantu kita mencuri barang. Mereka tidak akan bisa langsung mengenali aku jika aku memakai ini, jelas Hansen. Saat dia mendengar Hansen mengatakan itu, Exquisite memandang orang-orang itu dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Siapapun yang mengambil item dari tempat ini akan dicap sebagai ancaman, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali. Petik 2. Hansen tertawa dan tidak menanggapi. Dia terus berjalan. Tidak lama kemudian, Glasses telah menyiapkan hasil untuknya. Target, gen mutan tipe AT6. Pria, usia gen yang dihitung, 34. Tingkat gen, tidak ada. Potensi gen, tidak ada. Apa itu gen mutan tipe AT6? Hansen bertanya pada Glasses dengan kaget. Ed menunjukkan bahwa itu adalah makhluk. Angka 6 artinya dari cabang ke-6 makhluk, jawab Glasses. Apa maksud dari Ed? Hansen mencoba menanyakannya. Ed adalah Ed. AI dari kacamata tersebut memiliki kematangan anak berusia 6 tahun.
Dia tidak dapat menjawab pertanyaan Hansen. Apakah itu terkait dengan kristalizer? Hansen mengubah pendekatannya dengan pertanyaannya. Tidak, Glasses menjawab dengan tergesa-gesa. Hansen bertanya padanya tentang beberapa ras lain yang terlihat serupa, tetapi Glasses membantah setiap saran. Dapatkah aku melihat makhluk et lain apa yang mungkin ada? Hansen bertanya, belum mau menyerah. Informasi tidak lengkap, tidak bisa menjawab, Glasses menjawab. Karena dia tidak bisa mendapatkan informasi lagi dari Glasses, Hansen memusatkan perhatian pada kota. Glasses bisa digunakan, tapi dia hanya bisa memindai makhluk. Dia tidak memindai harta karun, jadi Hansen harus bergantung pada keberuntungannya untuk setiap keputusan yang dia buat tentang prospek itu. Jika kamu mengikuti aku ke Very High, aku dapat memberitahu kamu di mana letak harta karun dewa dan cara mengklaimnya untuk diri kamu sendiri, kata Exquisite saat mereka berdua berjalan di sekitar jalan. Hansen datang dengan tangan kosong sejauh ini. Di mana harta karun dewa? Hansen bertanya padanya dengan cepat. Exquisite telah ditipu oleh Hansen sebelumnya. Dia menatapnya diam-diam, tidak mau menjawab pertanyaannya. Hansen tidak bisa mengelabui dia untuk memberinya lebih banyak informasi, jadi dia mengangkat bahu dan berkata, tapi setidaknya kamu harus memberitahuku harta macam apa itu. Kota ini sangat kecil, jika aku memberitahu kamu apa itu, kamu akan menemukannya. Exquisite memutar matanya. Hansen terkejut, sangat jarang melihatnya mengungkapkan emosi sebanyak itu. Lupakan saja. Setelah beberapa saat berpikir, Hansen memutuskan untuk kembali menjadi pandai besi. Sky Palace telah menguasai kota Black King selama bertahun-tahun. Semua hal terbaik mungkin telah diambil pada saat ini. Bahkan jika ada sesuatu yang baik yang tersisa untuk didapat, itu akan sangat sulit untuk diklaim atau tidak mungkin ditemukan. Sejauh ini, landasan adalah satu-satunya hal yang dilihat Hansen yang membuatnya tertarik. Jadi, itulah yang ingin dia coba klaim. Bab 2622 Penyembuhan. Mother of Asterisker, jika kamu tidak tersesat, aku akan memukulmu sampai mati dengan paluku. Pandai besi itu mengucapkan bahasa yang umum dengan aksen yang kental. Dia mengayunkan palu dengan liar saat dia memerintahkan Hansen keluar dari tokonya. Setelah Hansen dilempar keluar dari bengkel, seember air mengikutinya keluar, membuatnya basah kuyup. Telinga rubahnya jatuh ke bawah saat basah, dan pemandangan itu membuat Exquisite tertawa. Hansen memperhatikan senyum di wajah Exquisite, dan dia berkata, kamu harus lebih banyak tersenyum. Kamu terlihat jauh lebih baik seperti itu. Petik 2. Senyum Exquisite dengan cepat menghilang, dan dia kembali terlihat seperti patung sekali lagi. Pada titik ini, sebagian besar penduduk kota Black King seperti pandai besi yang baru saja kamu temui. Mengambil harta karun dari sini mungkin sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Kamu harus memikirkan tawaran aku. Jika kamu ikut dengan aku ke Very High, aku dapat menjamin kamu setidaknya satu harta dewa, kata Exquisite tanpa emosi. Hansen mulai menyeka manik-manik air di wajahnya. Dia berjalan kembali ke pandai besi yang sama dan bertanya apakah pria itu bersedia menjual landasan. Pandai besi berotot melemparkan seember air lagi ke Hansen dan mengayunkan palu. Hansen menghindari serangan itu. Namun, Hansen tidak marah dengan ini. Jika seseorang mencoba mengklaim hartanya, dia mungkin akan berperilaku dengan cara yang sama. Bahkan, dia mungkin melakukan yang jauh lebih buruk. Hansen berjalan mengelilingi kota Black King dan tidak menemukan apa-apa. Saat malam tiba, Hansen harus meninggalkan kota Black King. Semua orang telah memberitahunya bahwa kota Black King tidak berbahaya selama dia mengikuti peraturan, tapi itu hanya berlaku pada siang hari. Jika dia dan Exquisite tetap tinggal di Black King City pada malam hari, mereka mungkin akan mati. Dahulu kala, ketika White Jade Jing pertama kali ditemukan, beberapa siswa telah bermalam di Black King City. Keesokan harinya, mereka tidak bisa ditemukan. Mereka telah lenyap. Penyelidik yang didewakan dikirim setelah mereka, tapi dia juga menghilang. Sejak saat itu, siswa dilarang bermalam di kota Black King. Mereka harus pergi sebelum matahari terbenam melewati cakrawala. Hansen pergi dengan tangan kosong. Exquisite tampaknya tidak kecewa karena tidak menemukan apa-apa, tapi dia tidak pergi ke sana untuk mencari harta karun. Dia senang bergaul dengan Hansen. Setelah perjalanan pertama itu, Hansen tidak tertarik untuk kembali ke kota Black King. Dia lebih suka menghabiskan waktunya mempelajari seni Geno yang muncul di Menara Ketujuh. Dia tidak membuat rencana untuk pergi ke kota Black King lagi. Hansen telah mempelajari teks-teks itu untuk sementara waktu sekarang, tetapi volume dan variasinya sangat mengesankan. Ada teks baru setiap hari, dan tidak pernah ada duplikatnya. Selalu ada sesuatu yang baru tersedia baginya untuk dipelajari. Kata-kata di buku itu seperti raja di daun pohon raja di Extreme King. Hansen belum pernah melihat simbol sebelumnya dalam hidupnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia masih bisa mengerti apa artinya. Namun, jika dia menyalin teks itu, artinya akan hilang. Itu adalah sihir yang aneh. Setahun berlalu, itu adalah tahun paling tenang dalam hidup Hansen. Dia membaca buku, menyembuhkan, dan tubuhnya mulai pulih. Sesekali, dia bahkan pergi ke kota Black King. Tidak ada pertempuran di sana. Tidak ada pertumpahan darah. Hansen merasa seolah-olah dia telah menjadi anak yang sangat malas.
Setelah tahun itu pemulihan selesai, tubuhnya yang rusak sembuh setengah. Dia membaca semua buku di menara ketujuh. Apa yang membuat Han Sen kesal adalah bahwa efek dari Caing Hot Jian menjadi lebih kuat. Itu mengubah lebih banyak aspek tubuh Han Sen. Penampilannya tidak banyak berubah. Dia masih memiliki telinga dan ekor seperti rubah, tetapi sisanya adalah manusia. Namun, Han Sen bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di matanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak mencoba untuk menjadi genit, tetapi ketika dia bertemu dengan mata orang-orang, terutama wanita, mereka akan merasa seolah-olah dia sedang mendekati mereka. Ketika dia berbicara dengan saudara perempuan Yun Sui akan tersipu dan menundukkan kepalanya untuk waktu yang lama setiap kali dia meliriknya. Yun Susang tidak memiliki banyak reaksi, tetapi dia jarang mengunjunginya sekarang. Jika ini terus berlanjut, orang akan berpikir aku adalah pemain yang tidak setia pada cinta sejatinya. Han Sen merasa situasinya sangat mengecewakan. Wanita sepertinya tidak ingin dekat dengannya lagi. Bahkan Exquisite juga. Apakah kamu Dewa Jian yang mempesona atau Jian dari Dewa menjijikkan? Jika ini terus berlanjut, selain istri aku, tidak ada wanita yang mau berbicara dengan aku. Han Sen mengangkat Charming Guts Jian dan mengguncangnya sedikit saat dia menguliahi. Untungnya, Han Sen tidak terlalu khawatir tentang opini wanita. Itu membuat perubahan aneh sedikit lebih mudah untuk ditangani. Suatu hari Han Sen bosan di rumah, jadi dia memutuskan untuk kembali ke kota Black King. Kakak Banteng, bagaimana kabar Pandai Besi hari ini? Han Sen pergi ke bengkel dan tersenyum pada Pandai Besi. Bukan urusan sialanmu, gerutu Pandai Besi yang Han Sen sebut Banteng. Katakan padaku ketika kamu ingin menjual landasanmu itu, ya. Kita bisa bicara soal harganya, kata Han Sen sambil tersenyum. Dia tidak menunda sambutan yang kasar. Mungkin di masa depanmu, kata si manusia Banteng. Selama tahun itu, Han Sen pergi ke bengkel setiap beberapa hari. Dia tidak terburu-buru untuk naik ke landasan. Dia hanya ingin menjalin ikatan yang baik dengan penduduk kota. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan sepotong harta karun, tetapi dia tidak akan kecewa jika dia tidak mendapatkannya. Perjalanannya ke kota telah menjadi semacam liburan. Pada awalnya, orang-orang membenci Han Sen dan menghindar darinya. Namun, setelah perjalanannya yang berulang-ulang, orang-orang terbiasa melihatnya berkeliling. Meskipun mereka masih waspada dengan motifnya, mereka tidak lari menjauh darinya seperti dulu. Manusia Banteng Pandai Besi itu bahkan kadang-kadang berbicara dengannya. Meskipun pria itu pemarah setiap kali dia berbicara, percakapan adalah percakapan. Seperti biasa, Han Sen mulai berkelok-kelok di kota. Han Sen tahu tempat itu seperti punggung tangannya, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Legenda mengklaim bahwa ketika kota Black King pertama kali ditemukan, ada harta karun di mana-mana. Bahkan batu bata acak mungkin mengandung kekuatan yang tak terhitung. Tapi ada terlalu banyak orang di Sky Palace, dan selama bertahun-tahun, semua harta kota telah dijarah. Barang-barang yang tersisa, seperti landasan, akan sangat sulit untuk diambil. Kakak Han, kemarilah. Han Sen sedang berjalan di jalan ketika pintu kayu di dekatnya tiba-tiba terbuka. Seorang wanita berusia 30 tahun dengan sanggul di kepalanya muncul di ambang pintu dengan mengenakan gaun bunga. Dia melambai padanya dengan cepat. Han Sen mengenalinya. Dia adalah menantu dari keluarga Liu. Dia belum lama menikah ketika suaminya meninggal, dan dia melajang sejak itu. Semua orang menyebutnya sebagai Liu Widou. Kamu butuh sesuatu. Han Sen melangkah ke arahnya. Dia dengan hati-hati menjaga telinganya agar tidak menusuk. Dia pernah mendengar cerita tentang rumah janda Liu yang berisi harta karun. Banyak siswa Sky Palace ingin mengklaim harta keluarga Liu untuk diri mereka sendiri, tetapi tidak ada yang berhasil. Han Sen tahu bahwa Liu Widou adalah satu-satunya anggota yang tersisa. Mungkin dia bisa membeli harta karun itu sekarang. Begitu Han Sen masuk, Liu Widou membanting pintu hingga tertutup dengan kuat. Dia melompat ke Han Sen dengan rasa lapar seperti serigala di matanya, dan dia memeluknya dengan cabul, lengannya memeluknya seperti gurita. Bab 2623 Pesona. Wanita, apa yang kamu lakukan? Liu Widou membungkuk untuk menciumnya, jadi Han Sen menggunakan tangannya untuk menghentikan bibirnya turun. Aku menginginkanmu. Apa kau tidak menginginkan harta keluarga Liu? Jika kamu bisa mencintaiku seperti yang aku inginkan, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Liu Widou menatapnya seperti serigala yang kepanasan. Tidak, dia lebih seperti Vixen yang horny. Han Sen meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengangkat Liu Widou. Dia berjalan menuju halaman dan melemparkannya ke atas meja batu. Lengan dan kakinya terbentang di atas meja, Liu Widou menutup matanya. Wajahnya merah dan dia terengah-engah saat dia berkata, jangan bersikap lembut padaku hanya karena aku wanita yang lembut. Tetapi setelah tidak sabar menunggu hal itu terjadi, sebenarnya tidak ada yang terjadi. Saat dia membuka matanya lagi, Han Sen menghilang dari halaman. Setelah Han Sen meninggalkan rumah Liu Widou, dia berjalan cepat di jalan-jalan kota Black King. Tapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Para wanita di seluruh Black King City melirik aneh ke arahnya. Mata mereka tampak berani dan lapar setiap kali mereka meliriknya. Bahkan mata gadis-gadis muda yang pemalu tampak seperti terbakar setiap kali mereka melihat Han Sen. Ini salah.
Ada yang sangat salah. Inikah yang dimaksud dengan kekuatan Charming Gods Jian? Han Sen memutuskan untuk meninggalkan kota Black King. Setelah dia pergi, dia melihat Yun Susang mengendarai bangaunya. Ekspresi Yun Susang berubah aneh ketika dia melihat Han Sen. Sepertinya dia ingin menghindarinya, tetapi pada saat yang sama, dia bergulat dengan keinginan putus asa untuk tinggal dan melihatnya. Susang, bisakah aku menanyakan sesuatu? Han Sen berjalan ke arahnya dan membungkuk. Apa itu? Mata Yun Susang melihat sekeliling saat dia berbicara. Apakah Charming Gods Jian memberikan sihirnya padaku? Ini sangat penting untuk aku ketahui. Bisakah kamu memberitahu aku betapa aku telah berubah? Kata Han Sen dengan serius. Yun Susang kaget, dan kemudian dia tersipu. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk. Dia menggigit bibirnya saat berkata, sepertinya sangat serius. Kamu harus bertanya pada orang lain. Petik 2. Setelah itu, Yun Susang buru-buru pergi. Han Sen memanggilnya kembali, tapi dia mengabaikannya. Han Sen tahu ini sangat buruk. Setelah dia pergi ke Pulau Giok kecil, dia menyuruh Bubble mengambil wujudnya dan tetap di sana, berpura-pura menjadi dia. Dengan Bubble menutupi ketidakhadirannya, dia memutuskan untuk berteleportasi ke rumahnya di aliansi. Yanran, apakah ada yang salah denganku? Han Sen bertanya. Dia berbaring di tempat tidur dengan Ji Yanran meringkuk di pelukannya seperti kucing. Tubuh Ji Yanran terasa lembut saat dia memegang Han Sen. Dengan ekspresi puas, dia berkata, aku tidak melihat ada masalah. Kamu terlihat sangat baik. Kamu terlihat jauh lebih menawan daripada sebelumnya. Apa yang kamu maksud dengan menawan? Han Sen bertanya dengan cepat, matanya berkedip karena khawatir. Ji Yanran menatapnya dengan cermat. Dia memegang dagunya saat dia menatap wajah Han Sen. Setelah beberapa saat, dia mengelus rahangnya dan berkata, itu membuatku lebih ingin tidur denganmu. Oh tidak, jadi itulah yang terjadi. Han Sen merosot kembali ke tempat tidur karena frustrasi. Sekarang dia tahu mengapa Yun Susang menghindarinya dan mengapa Exquisite tidak lagi mengunjunginya. Itu bukan karena mereka mengira dia seorang playboy, itu karena mereka tidak dapat menahan diri untuk melakukan sesuatu yang sangat dilarang. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah mengapa orang-orang menghindarinya. Senjata rasialan macam apa ini? Ini seperti pil kawin. Han Sen ingin menangis. Dia tidak melakukan seburuk Ning Yue, tapi ini buruk dengan cara yang sama sekali berbeda. Menjadi populer di kalangan wanita itu bagus, tetapi Han Sen tidak ingin menjadi alat untuk dinikmati wanita. Sayang, bagaimana kalau kita melakukannya lagi karena matahari belum terbit? Ji Yanran menyarankan, kilatan obsesif di matanya. Dia terus menggambar lingkaran di dada Han Sen. Aku tidak bisa melakukannya. Aku perlu menyelesaikan masalah ini dengan Jian Sang Dewa. Ketika Han Sen akhirnya kembali ke Pulau Giok kecilnya, kakinya masih terasa sedikit lemah. Han Sen tidak dapat menemukan cara untuk memperbaiki situasi ini, jadi dia pergi ke Sky Palace dan meminta bantuan kepada pemimpin Sky Palace. Pemimpin Sky Palace sepertinya tahu tentang masalah Han Sen. Setelah Han Sen menjelaskan, pemimpin Sky Palace tersenyum padanya dan berkata, bukankah ini hal yang baik? Keterampilan yang hebat untuk menghasilkan keturunan. Gen kamu sangat berbakat, kamu pasti harus membuat beberapa bayi lagi. Petik 2. Han Sen tampak getir dan berkata, aku tidak butuh bantuan di departemen itu. Ditambah, jika laki-laki mulai, Han Sen terdiam. Pemimpin Sky Palace tertawa keras dan berkata, jangan khawatir. Charming Gods Jian hanya bekerja pada lawan jenis. Jika kamu seorang wanita, memiliki Charming Gods Jian hanya akan membuat kamu menarik bagi pria. Petik 2. Pemimpin, apakah tidak ada cara untuk menghilangkan efek samping ini? Han Sen sedang tidak ingin bercanda. Pemimpin Sky Palace terus tersenyum saat dia berkata, jika kamu adalah seorang elit yang dapat mengendalikan kekuatan Jian Dewa, ini tidak akan terjadi. Masalahnya adalah bahwa kekuatan kamu tidak cukup untuk mengendalikan Charming Gods Jian, dan dengan demikian, kamu tidak berdaya untuk menahan efeknya. Itulah mengapa kamu begitu diganggu oleh wanita sehingga kau mengeluh padaku. Petik 2. Setelah hening beberapa saat, pemimpin Sky Palace melanjutkan dengan berkata, adapun solusi untuk masalah ini. Ada satu, kamu perlu menemukan dewa elit sejati untuk menyegel Charming Gods Jian. Lakukan itu, dan itu tidak akan mempengaruhi kamu lagi. Namun, setelah itu selesai, kamu tidak akan dapat lagi menggunakan kekuatan Charming Gods Jian. Petik 2. Menurutmu aku bisa menemukan dewa elit sejati untuk membantuku? Han Sen dengan cepat bertanya. Dia tidak membutuhkan kekuatan dari Charming Gods Jian. Ini akan sulit. Aku dapat membantu kamu jika kamu meluangkan waktu untuk memikirkannya. Tapi mempekerjakan elit yang menakutkan seperti itu mungkin akan mahal. Pemimpin Sky Palace tampak bermasalah. Aku akan batuk berapapun yang kubutuhkan agar ini bisa diperbaiki. Han Sen menggertakkan giginya. Dia tidak ingin menjadi mainan seks berjalan. Dia akan membayar berapapun biaya yang diminta. Bagaimana dengan ini? Kamu menghabiskan 3 hari untuk mengajar setiap bulan. Dan kemudian, aku akan membantu kamu menemukan dewa sejati yang didewakan. Pemimpin Sky Palace membuatnya terdengar seperti proses yang rumit, menilai dari cara dia berbicara. Tidak masalah, Han Sen langsung menyetujui. Dia sedang tidak ingin menawar sekarang. Tidak ada cara lain dia mungkin bisa menemukan elit dewa sejati untuk membantunya. Dia harus bergantung pada pemimpin. Kamu harus mempertimbangkan ini.
Jika Chaing Guts Jian disegel, kecuali jika kamu menjadi cukup kuat untuk membuka segel itu, kamu tidak akan pernah bisa lagi menggunakan kekuatannya. Pemimpin Sky Palace tersenyum memperingatkan pada Hansen. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak membutuhkannya untuk menemukan wanita, kata Hansen, jelas tidak peduli. Tidak sesederhana itu. Jika kamu memiliki Charming Guts Jian, wanita lebih cenderung menyetujui kamu. Bahkan jika kamu menginginkan uang dan nyawa mereka, pada titik tertentu, mereka akan memberikan apapun yang kamu minta kepada kamu tanpa keraguan sedikitpun. Kamu bisa menggunakannya di Black King City. Kamu akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Jika kamu menyegelnya, itu tidak lagi menjadi pilihan. Pemimpin, tolong temukan dewa elit sejati untuk membantuku menyegelnya. Hansen tersenyum masam. Hansen menginginkan harta karun itu, tetapi dia tidak mau menjual tubuhnya untuk itu. Baik, beri aku Charming Guts Jian, kata pemimpin Sky Palace. Benda ini akan kembali padaku dengan kemauannya sendiri, kata Hansen dengan tampilan tertekan. Tunggu sampai kamu menemukan dewa elit sejati. Aku akan memberikannya padanya. Petik 2. Dia sudah ada di depanmu. Apa yang kamu tunggu? Kata pemimpin Sky Palace dengan kesal. Kamu kelas dewa sejati. Hansen memandang pria itu dengan kaget. Dia ingat bahwa pemimpin Sky Palace pernah menjadi raja ketika dia berkompetisi di Geno Being Scroll 100 tahun yang lalu. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah menjadi dewa sejati. Kamu tahu bahwa para jenius yang luar biasa dapat menyembunyikan bakat mereka, bukan? Sky seperti aku mahir melakukan itu. Pemimpin Sky Palace tersenyum. Bab 2624 memasuki area inti. Pemimpin Sky Palace mengatakan akan membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan persiapannya untuk menyegel Charming Guts Jian. Hansen setuju untuk meninggalkan senjata itu bersamanya. Dia adalah pemimpin Sky Palace, jadi sepertinya dia tidak cukup rakus untuk mencuri Chaing Guts Jian untuk dirinya sendiri. Meskipun dia mencurinya, Hansen tidak akan keberatan. Selama senjata itu tidak lagi mengganggunya dengan wanita atau dikembalikan kepadanya ketika dia mencoba menyingkirkannya, dia tidak akan keberatan dengan apapun yang akan membuat barang itu menjauh darinya. Jika bisa disegel, aku ingin tahu apakah aku bisa meminta pemimpin Sleep Palace untuk menyegel pedang hijau kecil Ning Yue juga, pikir Hansen dalam hati. Tapi situasi Ning Yue sangat berbeda dari Hansen. Setelah kekuatan Jian Dewa disegel, itu tidak akan berpengaruh pada kekuatan Hansen. Hansen memiliki tubuh roh dewa supernya. Dia bisa menghilangkan perubahan abnormal yang mencoba melemahkannya. Dia bisa menyingkirkan telinga dan ekornya, tetapi tubuh dewa super Ning Yue tidak melakukan hal seperti itu. Dia selamanya terikat menjadi wanita kecil yang lemah. Pedang hijau kecil telah mempengaruhi levelingnya. Ning Yue menjadi malas, dan tanpa kekuatan pedang hijau kecil itu, dia mungkin tidak akan pernah naik level lagi. Kembali ke Pulau Giok kecil, Hansen menunggu beberapa hari lagi. Charming Guts Jian belum kembali, yang membuatnya merasa sangat lega. Hansen tidak pergi kemanapun selama beberapa hari lagi. Dia hanya tinggal di Pulau Giok kecilnya, menunggu. Pada hari keempat, penjaga Sky Palace meminta Hansen mengunjungi pemimpin di tamannya. Hansen akan menerima Charming Guts Jian lagi. Tapi saat Hansen melihat senjatanya kali ini, ada lapisan karat di atasnya. Ukiran yang pernah menghiasi itu sudah tidak terlihat lagi. Tidak ada yang akan percaya bahwa bongkahan logam berkarat ini adalah senjata ras. Penyegelan sudah selesai. Kecuali jika seseorang secara paksa melepaskan segelnya, Jian seharusnya tidak lagi memengaruhi kamu, dan kamu tidak akan lagi dapat menggunakan kekuatannya, kata pemimpin Sky Palace dengan suara tanpa nada. Terima kasih, pemimpin. Hansen dengan gembira menyatakan. Aku harus mengingatkan kamu bahwa kamu akan menghabiskan 3 hari setiap bulan untuk mengajar, pemimpin Sky Palace tersenyum. Hansen meninggalkan taman tanpa menyebutkan pedang hijau kecil Ning Yue. Jika orang mengetahui bahwa Ning Yue memiliki senjata ras, banyak mata seraka akan diarahkan padanya. Ning Yue tidak cukup kuat untuk mengusir orang lain mengambil pedang hijau kecilnya, jadi Hansen berpikir akan lebih baik untuk melepaskan ide itu. Kembali ke Pulau Giok kecil, Hansen menggunakan Dongsuan Sutranya untuk mendorong roda penggerak dirinya dan memasuki aula inti. Di aula, dia menggunakan tubuh roh dewa super untuk melepaskan telinga dan ekor rubahnya. Ah, rasanya lebih baik. Hansen menyentuh kepalanya dan tidak merasakan apapun yang bukan miliknya. Dia menghela nafas lega. Dia memasuki area inti di bawah persona dolarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan identitas dolarnya untuk memasuki area inti tahun ini. Hansen melihat sekeliling. Dia tidak melihat dewa buaya kecil atau tungku perunggu. Sudah setahun penuh. Aku ingin tahu apakah mereka telah pergi jauh dari sini. Sementara Hansen berada di bawah pengaruh Charming Guts Jian, dia tidak ingin memasuki area inti sebagai dolar. Dia takut seseorang akan tahu bahwa dia adalah Hansen. Hansen mempertimbangkan kemana dia harus pergi sebentar, lalu dia pergi. Dia tidak terbang lama ketika dia melihat Likir mendekatinya. Exquisitek menemaninya. Dolar, kamu di sini. Likir tampak terkejut. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Hansen. Dia telah menunggu setahun penuh untuk melihat dolar lagi. Itu adalah saat yang menyakitkan baginya. Jika dia tahu berapa lama, dia tidak akan bersusah payah. Ini mungkin pertemuan takdir yang lain. Sulit dipercaya kita bertemu lagi, kata Hansen. Takdir,
Aku sudah menunggumu di sini selama setahun penuh. Likir memutar matanya. Apa? Hansen bertanya dengan heran. Likir ragu-ragu, tetapi dia telah mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jika dolar pergi lagi, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu lain kali. Sejujurnya, aku adalah siswa Very High. Orang-orang aku sedang merekrut. Aku harap kamu bisa ikut dengan aku ke Very High. Orang-orang kami dapat memberikan banyak sumber daya dan seni Geno untuk membuat kamu didewakan. Kamu hanya perlu bekerja untuk aku selama 4 tahun, kata Likir, berbicara dengan keras dan jelas. Dia ingin memastikan bahwa kesempatan ini tidak sia-sia. Hansen tercengang. Dia tidak menyadari bahwa Likir juga ingin membawanya ke Very High. Maaf, tapi aku khawatir aku harus mengecewakan kamu. Aku benci dibatasi. Aku lebih suka mengakhiri hidup aku daripada terikat secara kontrak dengan siapapun atau apapun. Hansen tidak pernah tertarik untuk pergi ke Very High. Dia pasti tidak akan berubah pikiran pada akun Likir. Likir sangat terkejut. Dia tidak percaya Hansen telah menolak tawarannya bahkan tanpa memikirkannya. Tolong dipikirkan, ini bukan kesepakatan yang buruk untuk kamu. Ras aku akan memberi kamu sumber daya yang didewakan, Likir memohon. Setelah menghabiskan waktu selama ini untuk dolar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Exquisite memandang Hansen dengan heran. Dia pikir dia tidak beruntung, karena dua pria menolaknya. Dia tidak percaya Likir mengalami hal yang sama. Aku sangat menyesal. Aku lebih suka tetap menjadi temanmu, dan tidak lebih. Hansen mencoba melunakkan pukulan penolakannya yang tiba-tiba. Likir memahami garis pemikiran Hansen, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kecewa. Siapapun yang telah menunggu setahun penuh untuk hasil itu akan sangat kecewa. Apakah kalian berdua melihat Dewa Buaya Kecil dan Tungku Perunggu? Hansen bertanya, dengan cepat beralih dari percakapan mereka sebelumnya. Mereka seharusnya ada dalam sistem itu. Likir menunjuk ke arah tertentu untuk Hansen, dan kemudian buru-buru meninggalkan area inti dengan Exquisite. Dia sangat kecewa. Kakak ketiga, apakah kita sudah terlalu lama diam? Apakah ras lain lupa betapa kuatnya Very High itu? Likir memandang Exquisite dengan kesedihan. Exquisite menggelengkan kepalanya. Orang-orang istimewa tidak mau begitu saja menyerahkan diri dan nasib mereka kepada orang lain. Jika kamu benar-benar ingin dolar menjadi ulat sutra kamu membutuhkan kesabaran. Petik 2. Setelah itu, Exquisite mulai memikirkan Hansen. Exquisite menjadi sangat bermasalah akhir-akhir ini. Dia ingin lebih dekat dengan Hansen dan menjalin semacam ikatan dengannya. Dengan begitu, dia berharap Hansen akan menerima tawarannya dan menjadi ulat sutranya. Tapi bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan dari Charming Gods Jian. Jadi, setiap kali dia melihat Hansen, pikirannya akan dibanjiri dengan segala macam ide nakal. Dia khawatir tentang bertindak seperti itu setiap kali dia melihatnya. Kakak ketiga, kamu tampak berbeda. Apakah Hansen benar-benar istimewa sehingga dia membuatmu mengubah nada suaramu? Likir memandang Exquisite dengan mata lebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Exquisite akan berbicara tentang potensi ulat sutera seperti ini. Itu membuat Likir tertarik pada siapa Hansen. Setiap orang memiliki beberapa jenis kekurangan, bahkan yang sangat terampil, gumam Exquisite. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia rasakan. Likir memandang Exquisite. Kakak ketiganya bertingkah agak aneh belakangan ini. Pria macam apa Hansen itu? Bagaimana dia bisa membuat kakak ketiga melupakan cinta yang sangat terlupakan? Likir bertanya dengan bingung. Hansen tidak tahu apa yang dibicarakan Likir dan Exquisite. Dia terus terbang. Ketika dia melihat Tungku Perunggu, dia dibuat ketakutan. Tungku Perunggu itu sebesar kastil. Pasti ada puluhan juta senjata di dalam apinya yang berkobar. Tuhan tahu berapa banyak sumber daya yang diperolehnya dengan mengikuti Dewa Buaya Kecil. Itu telah menempa senjata yang tak terhitung jumlahnya. Bab 2625 Kota Raja Putih. Bagaimana cara mengeluarkan kedua orang ini dari area inti? Hansen bertanya-tanya saat dia terbang di belakang Dewa Buaya Kecil dan Tungku Perunggu. Mereka tampak seolah-olah mereka bisa membunuh Tuhan sendiri, dan menjatuhkan Buddha juga jika dia kebetulan lewat. Jika ada xenogenik lain yang mengendusnya, makhluk yang ketakutan itu akan lari secepat mungkin. Ini membuat Hansen sangat bahagia. Tungku Perunggu semakin dekat untuk menjadi dewa, dan Dewa Buaya Kecil sudah sangat kuat. Jika dia bisa mengeluarkan mereka dari area inti, kekuatan mereka akan sangat berguna. Selama setahun terakhir, Hansen telah membaca banyak info tentang area inti. Sebagian besar adalah dokumen rahasia yang telah dikumpulkan Sky Palace. Meski begitu, Hansen belum belajar bagaimana mengeluarkan xenogenik inti dari area inti. Kecuali dia membunuh mereka dan mengambil gen inti mereka, mustahil untuk mengeluarkan mereka. Dewa Buaya Kecil tidak senang karena Hansen telah pergi begitu lama. Setelah melihatnya, ia mulai mengom pada Hansen seolah mengunyahnya. Lihat ini, kata Hansen. Dia mengeluarkan item rekonsiliasi yang telah dia siapkan sebelumnya. Itu adalah kacamata hitam yang dibuat khusus untuk seekor buaya. Buaya kecil itu langsung terpesona dengan hadiah kacamata hitam. Ia memandang mereka dengan rasa ingin tahu yang tajam, dan dengan cepat melupakan semua tentang menyuruhnya pergi. Hansen mengenakan kacamata hitam pada Dewa Buaya Kecil itu.
Untungnya, itu sudah cukup dewasa. Mereka tidak terlalu besar, dan Hansen mampu menaruhnya di wajah Dewa Buaya kecil dengan mudah. Keren. Hansen memandang Dewa Buaya, lengkap dengan kacamata hitamnya, dan mengacungkan jempol. Dewa Buaya kecil tampak seperti bos gangster sekarang. Itu menjadi sangat menakutkan. Tapi kacamata hitam itu juga menyembunyikan mata kecil makhluk itu yang berbentuk manik-manik, yang membuat Dewa Buaya kecil itu lebih mudah untuk didekati. Dewa Buaya kecil sepertinya menyetujui kacamata hitam itu. Ia tampak sangat sombong dengan kacamata hitamnya, dan tetap memiringkan kepalanya seolah tahu betapa kerennya itu. Hansen ingin menggunakan kekuatan Dewa Buaya kecil untuk membunuh Xenogenik yang didewakan, tapi dia tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Tungku Perunggu memimpin jalan ke depan selama setengah hari, tetapi mereka hanya dapat menemukan satu Xenogenik inti kelas raja. Mereka tidak dapat menemukan Xenogenik yang didewakan. Tanpa Xenogenik yang didewakan untuk dibunuh, Hansen sedang tidak ingin melanjutkan. Dia menemukan kesempatan ketika Dewa Buaya kecil tidak ingin menyelinap keluar dari area inti. Tapi saat Hansen melangkah melalui pintu aula inti, Dewa Buaya kecil muncul. Itu melompat ke punggungnya. Hansen bereaksi terlambat untuk menghentikannya terjadi, dan dia sudah berada di dalam aula inti. Hansen berpikir bahwa kekuatan aula inti akan mencegah masuknya Dewa Buaya kecil. Namun, ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa Dewa Buaya kecil masih ada di pundaknya. Mereka berada di dalam aula inti bersama. Dewa Buaya kecil meraung ke arah Hansen dengan marah. Tampaknya dikatakan bahwa Hansen tercela, dan bahwa dia mengkhianati janjinya dengan melarikan diri lagi. Hansen tidak memperhatikan keberatan buaya. Dia menurunkannya dari bahunya dan berbicara pada dirinya sendiri, berpikir, tidak mungkin. Xenogenik inti tidak diperbolehkan memasuki aula inti. Situasi semacam ini tidak pernah terjadi dalam ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang, Dewa Buaya kecil melompat dengan mudah. Apakah karena modifikasi kristalizer yang dikenakan untuknya? Hansen tidak yakin mengapa buaya kecil itu bisa memasuki aula inti, tapi dia tidak mempertanyakannya. Ini adalah perkembangan yang luar biasa. Hansen menahan napas saat dia melihat Dewa Buaya kecil, berharap dia bisa kembali ke alam semesta Geno dengan masih ada di belakangnya. Berhasil, dan itu membuat Hansen melompat kegirangan. Buaya kecil itu ada di kamar Hansen. Ia melihat sekeliling, penasaran. Ia penasaran tentang semua yang dilihatnya. Aku kaya, aku bisa membawa makhluk keluar dari area inti. Pria kecil ini adalah seorang Xenogenik yang didewakan dengan potensi bintang 9. Itu bisa menjadi dewa sejati. Hansen sangat bersemangat, tetapi saat dia memikirkannya lagi, dia menjadi khawatir. Dia telah menjadi dolar ketika dia bertemu dengan Dewa Buaya kecil. Dia baru saja membawa Dewa Buaya kecil ke Sky Palace, dan jika Exquisite melihatnya, dia akan menyadari bahwa dia adalah dolar. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Dewa Buaya kecil tinggal di sini. Mengabaikan keberatan Dewa Buaya kecil itu, Hansen melemparkannya kembali ke area inti. Dewa Buaya kecil meraung padanya dari area inti. Itu jelas kesal karena Hansen mengirimnya kembali. Hansen mencoba menghiburnya sedikit, dan dia berjanji bahwa dia akan membawa Dewa Buaya kecil itu suatu hari nanti. Ketika Dewa Buaya kecil akhirnya datang ke alam semesta Geno, ia akan menerima banyak hadiah. Itulah satu-satunya cara Hansen bisa membuat makhluk itu tenang. Hansen mencoba membawa Tungku Perunggu ke aula inti juga, tetapi itu segera memantul. Sejauh ini, Dewa Buaya kecil adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengikutinya. Sepertinya Dewa Buaya kecil hanya bisa mengikutiku keluar dari area inti karena tes modifikasi kristalizer, pikir Hansen dalam hati. Dia tidak tahu di mana Dewa Buaya kecil bisa disimpan dengan aman jika dia dibawa ke alam semesta Geno. Hansen tidak bisa menyimpan makhluk itu di Sky Palace. Itu tidak bisa tinggal di manapun yang terhubung dengan Hansen. Dia mencoba memikirkan tempat yang bisa ditinggali untuk sementara waktu, tetapi dia datang dengan kosong. Membiarkan Dewa Buaya kecil berkeliaran di alam semesta akan menyia-nyiakan pejuang pribadi, dan Hansen akan mengkhawatirkan keselamatannya. Alam semesta adalah tempat yang lebih buas daripada area intinya. Meskipun Dewa Buaya kecil seperti penguasa di wilayah inti, di alam semesta Geno yang lebih besar, masih banyak Xenogenik yang mampu membunuhnya. Hansen tidak punya pilihan bagus saat ini, jadi dia kembali ke Sky Palace sendirian. Hansen berencana pergi ke tempat lamanya yang menginjak-injak di planet Eclipse. Mungkin dia bisa menghubungi paman kecilnya dan Xie Qingqing untuk melihat apakah mereka punya tempat untuk Dewa Buaya kecil. Tapi sebelum dia bisa meninggalkan pulau giok kecilnya, dia melihat Lone Bambu datang ke arahnya. Hansen, lukamu seharusnya sudah sembuh sekarang, kan? Lone Bambu bertanya pada Hansen. Aku sekitar 80 atau 90% sembuh, jawab Hansen. Itu cukup bagus untukku. Aku akan pergi ke kota White King untuk berburu Xenogenik. Ayo pergi bersama, kata Lone Bambu. Kota White King, aku tidak memiliki izin masuk. Masing-masing dari 5 kota membutuhkan izin khusus. Mereka tidak dapat menggunakan izin satu kota untuk memasuki kota lain. Hansen hanya memiliki izin masuk yang memberinya akses ke kota Black King, jadi ia tidak dapat memasuki salah satu dari 4 kota lainnya. Lone Bambu memberikan izin kepada Hansen dan berkata, sekarang kamu punya 1. Baik.
Tapi setidaknya kamu harus memberitahuku apa yang terjadi di kota White King, kata Hansen, saat dia menangkap mantranya dan mengangkat bahu. Ayo kita bicara sambil berjalan, kata Lone Bambu saat dia mulai bergerak ke arah White Jade Jing. Hansen mengikuti, dan Lone Bambu mulai menjelaskan kota White King. Itu berbeda dari kota Black King. Kota White King memiliki xenogenik yang merupakan kelas raja ke atas. Bahkan ada makhluk dewa yang berkeliaran di sana. Tapi xenogenik yang menempati tempat itu tidak biasa. Mereka berbeda dari xenogenik liar yang dapat ditemukan di tempat lain. Setelah Lone Bambu menjelaskan White King City kepadanya, mata Hansen berbinar. Maksudmu, kota White King itu seperti arena raksasa. Dan kamu perlu membunuh xenogenik di arena untuk mendapatkan telur mereka. Hansen bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Memang seperti itu, ya. Jika kekuatan kamu cukup, kamu bisa membunuh xenogenik yang didewakan dan mengambil telur makhluk itu, Lone Bambu menegaskan dengan anggukan. Ada tempat yang bagus di sekitar sini. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Hansen sangat senang. Bab 2626 Penghancur Perak. Butuh orang yang tidak biasa untuk dapat melihat 12 menara dan 5 kota. Hal itu terutama berlaku untuk kelima kota tersebut. Hanya orang yang bisa melihat mereka yang diizinkan masuk. Hansen mengikuti Lone Bambu ke White King City. Itu berbeda dari Black King City. White King City adalah bangunan raksasa melingkar yang menyerupai amfiteater di Roma. Setelah keduanya masuk, Hansen menyadari bahwa itu benar-benar arena yang besar. Deretan kursi mengelilingi lubang pertempuran melingkar. Saat ini, tidak ada jiwa selain mereka berdua di seluruh arena. Tidak ada satu makhluk pun. Aku pikir ada xenogenik di sini. Mengapa tidak ada orang di sini? Hansen bertanya, melihat sekeliling stadion kosong. Dia tidak bisa mendeteksi keberadaan apapun yang hidup. Makhluk yang ada di sini baru-baru ini semuanya telah terbunuh, dan yang baru belum muncul. Tunggu sebentar, mereka akan segera datang, kata Lone Bambu. Dia pindah untuk duduk di tangga. Hansen mengikutinya dan duduk. Mereka menunggu bersama untuk sesuatu terjadi. Tidak lama kemudian, Hansen mendengar suara rantai yang diguncang. Dia melihat ke arah arena. Gerbang yang menuju ke arena mulai meninggi, berdentang ke udara. Ketika gerbang dibuka, jalan menuju dan dari White King City ditutup. Apakah kita tidak diizinkan untuk pergi? Hansen bertanya. White King City mengadakan pertandingan kematian. Hanya ketika satu tim dihancurkan maka pertandingan akan berakhir. Jika kamu ingin pergi dari sini, kamu tidak akan punya pilihan selain membunuh xenogenik yang menentang kamu, kata Lone Bambu. Tapi kita tidak tahu makhluk apa yang akan datang untuk menghadapi kita. Bagaimana jika itu didewakan? Hansen bertanya. Itu sebabnya aku membawamu bersamaku, kata Lone Bambu sambil tertawa kecil. Oh, sial, kamu menipu aku. Hansen melihat ke gerbang arena, berharap makhluk apapun yang muncul tidak akan didewakan. Gerbang itu naik, memperlihatkan pintu masuk ke terowongan yang gelap. Dia tidak bisa melihat ke dalam kegelapan itu, tapi dia bisa mendengar langkah kaki yang mendekat. Tak lama kemudian, sesuatu mulai terlihat. Itu adalah makhluk yang dibalut baju besi perak. Tangannya mencengkeram pedang perak tipis. Dari celah mata di helm makhluk itu, cahaya merah mengerikan bersinar. Sepertinya keberuntungan kita tidak terlalu buruk, Lone Bambu tertawa. Kamu menyebut ini, tidak terlalu buruk. Hansen bisa melihat monster itu dengan jelas. Rantai zat perak berkilau samar di sekitar makhluk lapis baja itu. Itu adalah xenogenik yang didewakan. Silver Destroyer xenogenik primitif yang didewakan. Berdasarkan pembacaan God Spirit Touch, xenogenik ini memiliki 8 talenta armor. Kalau telur xenogeniknya bisa kita kumpulkan, mungkin bisa kita tingkatkan ke kelas larva, kata Lone Bambu. Senyum Hansen tampak sedikit tegang. Bukankah kita mempertaruhkan nyawa kita di sini? Bagaimana jika xenogenik ini sudah ada pada transmutasi atau kelas larva? Kita pasti akan mati. Petik 2. Sky mengklaim White Jade Jing sudah lama sekali, kata Lone Bambu dengan tenang. Kami telah melakukan banyak penelitian tentang White King City. Departemen Sky Chance telah menghitung bahwa sekitar 80% xenogenik di sini adalah kelas King. 10% dari mereka setengah dewa. Kurang dari 10% didewakan. Ditambah lagi, ini adalah kesempatan yang lebih rendah lagi untuk bertemu dengan dewa dari kelas yang lebih tinggi. Itulah mengapa aku mengatakan kita sangat beruntung. Ada kemungkinan yang sangat rendah untuk melawan musuh seperti ini. Inilah yang aku inginkan. Saat Lone Bambu berbicara, Silver Destroyer mencapai tengah arena. Dari sana, itu melihat ke arah mereka. Sebelum Hansen sempat bereaksi, Silver Destroyer mengangkat pedang pendek di tangannya. Itu mendorong pedang ke arah Hansen, dan rantai substansi peraknya ditembakkan dari pedang seperti jarum. Ada 2 orang di sini. Mengapa mengejar aku dulu? Apa aku seburuk itu? Pikiran itu tetap melekat kuat di benak Hansen, tapi itu tidak banyak membantu. Dia harus bertindak. Pang! Cahaya pedang perak mengenai Hansen, dan tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, Hansen lain muncul di bagian arena yang berbeda. Dia memegang Six Core Snake Bow miliknya. Dia menarik busur, memasang cahaya giok ke tali itu. Dia melepaskannya, menembakkan panah ke arah Silver Destroyer. Lone Bambu kemudian bergabung dengan Hansen di arena.
Pedang gioknya bersinar dengan cahaya pedang saat dia menebas Silver Destroyer. Silver Destroyer mengayunkan pedang peraknya 2 kali. Panah Hansen dan cahaya pedang Lone Bambu tiba-tiba hancur. Mereka bahkan belum pernah mendekati musuh mereka. Rantai zat Silver Destroyer tampaknya tidak memiliki area kendali yang luas, jadi Hansen dan Lone Bambu terus bergerak saat mereka bertarung. Mereka berlari mengelilingi White King City untuk menghindari serangan yang datang setelah mereka, terus mencari cara untuk melakukan serangan balik. Apa-apaan? Pedangnya bergerak lebih cepat sekarang, pikir Hansen. Dia tidak bisa menghindari serangan berikutnya. Cahaya pedang perak melintas tepat di depan wajahnya, menggambar garis darah di pipinya. Dia merasakannya saat pukulan itu menusuk tulang pipinya. Rantai substansinya tampaknya mengandalkan kecepatan untuk mempertahankan kekuatannya, kata Lone Bambu, saat dia melepaskan cahaya pedang lainnya. Tapi Silver Destroyer mengayunkan pedangnya dan menghancurkan yang itu juga. Hansen menggunakan tangannya yang lain untuk menggambar Ghosted Knife. Dia memanggil cahaya pisau dan menjalin jaring sutra di langit. Dia bersiap untuk menarik mereka ke Silver Destroyer. Tapi Silver Destroyer terus mengayunkan pedang perak kecilnya dengan liar, menghancurkan apapun yang menyerupai jaring sutra pisau bahkan sebelum pedang itu bisa terbentuk. Itu sangat mengejutkan Hansen. Sangat cepat. Bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa, dia tidak dapat melihat bagaimana Silver Destroyer mengirimkan jaring sutranya begitu cepat. Lone Bambu berteriak. Mata ketiga di dahinya terbuka. Pupil matanya berubah menjadi ungu merah, terbelah menjadi bentuk yang terlihat seperti bunga sakura. Hansen ingat bahwa Lone Bambu Sky Eye seharusnya berwarna merah polos. Ketika Hansen telah melihat mata ketiga pria itu sebelumnya, itu membawa aura pembunuh yang mengintimidasi. Namun, mata ketiga itu adalah masa lalu. Lone Bambu telah berubah. Dan sekarang Hansen mengerti. Mata ketiga Lone Bambu telah berubah karena dia menjadi satu dengan tubuh kupu-kupu mata ungu. 4 sayap kupu-kupu terbentang dengan anggun dari punggung Lone Bambu. Mata langitnya melepaskan sinar ungu dan merah yang tampak seperti rantai zat. Hansen akrab dengan balok itu. Seharusnya itu adalah dewa mata ungu yang bisa menahan orang lain, tetapi ketika Hansen menyapu sinar itu dengan indranya, itu terasa lebih berbahaya dan kejam. Itu berbeda dari Evil Eye yang Hansen lihat sebelumnya. Sinar ungu dan merah mendarat di Silver Destroyer. Silver Destroyer mengayunkan pedangnya dengan sia-sia untuk mematahkan cahaya dewa, tetapi cahaya dewa itu tidak solid. Cahaya pedang perak menghantam dewa dengan akurasi yang tepat, tapi sinar penghancur Lone Bambu tetap terbang, sama sekali tanpa hambatan. Saat dewa itu menyentuh tubuhnya, Silver Destroyer tampak membeku. Itu berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Pedangnya melayang di tengah ayunan. Sambil menyeringai, Hansen menarik Six Core Snake Ball, membidik, dan menembak ke Silver Destroyer. Tapi Silver Destroyer bergerak lagi sebelum panah Hansen menemukan targetnya. Pedang perak kecil makhluk itu memotong panah menjadi 2. Pengekangan dewa tidak bertahan lama. Kita perlu bekerja sama dan mengatur waktu serangan kita, kata Lone Bambu dengan cemberut. Bab 2627 membunuh seorang Xenogenik yang mulia. Lone Bambu, jika kamu tahu itu adalah Xenogenik yang didewakan dengan 8 talenta armor, mengapa kamu tidak tahu apa-apa lagi tentang itu? Makhluk itu baru saja berhasil menebas punggung Hansen dengan cahaya pedang perak. Tulang belakang Hansen terlihat melalui luka yang menganga, jadi perlu ada keluhan. Apa kamu tidak melihat 8 kata di gerbang? Itu artinya dia memiliki 8 talenta armor, kata Lone Bambu sambil terus berlari. Kalau begitu, ini berfungsi seperti itu, bukan? Kata-kata itu menggambarkan makhluk apapun yang muncul. Tapi tentunya, seseorang tidak bisa membiarkan dan menumbuhkan Xenogenik di sini, bukan? Hansen merenung keras saat dia mengamati daerah itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah gerbang dengan 8 kata yang diukir di dalamnya. Teks itu dari bahasa kuno alam semesta Geno. Aku tidak tahu, bahkan para tetua Sky yang menemukan tempat ini tidak pernah tahu asal-usul White Jade Jing. Jadi, tidak ada yang tahu dari mana asalnya Xenogenik ini, kata Lone Bambu, sambil terus melawan iblis dan mundur kapanpun diperlukan. Keduanya bertarung bersama dengan baik, tetapi Silver Destroyer terlalu cepat. Hansen mencoba memprediksi gerakan musuhnya, tetapi serangan makhluk itu sangat cepat sehingga tidak dapat dihindari, sehingga kemampuan prediksi Hansen hanya digunakan secara terbatas. Banyak cahaya pedang perak menerangi langit White King City seperti kilat. Pada saat Hansen melihat cahaya pedang ini dan mencoba menghindar, itu sudah terlambat. Setiap kali dia melakukan serangan, dia tidak akan bisa menghindar. Lone Bambu tidak jauh lebih baik dari Hansen. Dia juga menderita luka. Hal yang paling menyedihkan dari seluruh situasi ini adalah fakta bahwa Dewa Ungu Lone Bambu, selain dari pertama kali dia menggunakannya, tidak dapat mendaratkan pukulan pada Silver Destroyer. Makhluk itu bergerak lebih cepat dari cahaya itu sendiri, dan setiap kali Lone Bambu menembakkan beberapa cahaya pembunuhnya, Silver Destroyer sudah pergi. Tak satu pun dari seni Geno mereka bisa menyerang Silver Destroyer, dan bahkan yang mendekat pun bisa dipatahkan oleh cahaya pedang musuh mereka. Hansen mulai merindukan kehadiran paman kecil, terutama saat cahaya pedang Silver Destroyer menembus tangannya. Hansen mengerang kesakitan dan bergumam pada dirinya sendiri, paman kecil pandai dipukul. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi akan sangat bagus jika dia ada di sini. Petik 2.
Melihat bahwa dia akan dipukul lagi, dia tidak tahan lagi. Dia memanggil jubah jiwa Raja Meraknya. Rantai zat pelangi berkumpul di sekitar untuk melingkari pakaian bulu. Six Course Snakeball Hansen menembakkan panah yang meledak dengan cahaya pelangi. Dia telah mengarahkannya ke cahaya pedang yang masuk. Pang! Panah cahaya pelangi dihancurkan oleh cahaya pedang perak, dan dampaknya melelehkan setengah dari cahaya pedang perak. Setengah sisa serangan berlanjut ke arah Hansen, tidak terpengaruh. Dengan kekuatan dari jubah jiwa Raja Merak mendorongnya ke depan, Hansen terbang dari sisi ke sisi seperti burung aneh. Dengan kecepatannya yang meningkat, dia akhirnya bisa menghindari cahaya pedang perak Silver Destroyer. Itu kecepatan yang menakutkan. Sekarang dia menggunakan jubah jiwa Raja Meraknya, Hansen bergerak dengan kecepatan dewa. Itu masih belum cukup untuk membuatnya setara dengan tingkat serangan Silver Destroyer. Dia harus menggunakan kemampuan penilaian dan gerakannya untuk berhasil menghindari cahaya pedang. Itu dia. Jika kamu terus melakukan ini untuk sementara waktu, aku akan menemukan kesempatan pada akhirnya. Lone Bambu terus mencoba untuk menembak Silver Destroyer dengan cahaya dewa mata ungu. Serius, kamu ingin terus menggunakan aku sebagai umpan untuk monster ini? Mengapa kamu tidak mencobanya? Hansen menggerutu, tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk memimpin Silver Destroyer. Silver Destroyer lebih kuat dari Xenogeneik manapun di area inti. Hansen menggunakan jubah jiwa Raja Meraknya dan Six Course Snakeball untuk mengganggu musuhnya, tapi dia tidak berbuat banyak untuk melawan Silver Destroyer secara langsung. Makhluk itu terlalu cepat bagi Hansen untuk menyakitinya. Jika dia menembakkan panah dari jarak dekat, pedang makhluk itu akan dengan mudah memotong proyektilnya dari udara. Bahkan panah penjelajah ruang angkasa dengan drillhead tidak dapat mengenai musuhnya. Hansen dan Lone Bambu bekerja sama dengan Silver Destroyer, namun monster itu jelas masih memiliki keunggulan atas mereka berdua. Tapi Hansen melakukannya dengan baik. Sekarang dia telah memanggil jubah jiwa Raja Meraknya, dia mampu memblokir cahaya pedang musuh. Namun, luka Lone Bambu terus meningkat. Hansen mencoba yang terbaik untuk memimpin Silver Destroyer di sekitar arena. Lebih dari segalanya, dia ingin menghentikannya memberikan lebih banyak kerusakan pada Lone Bambu. Meskipun Hansen dan Lone Bambu bekerja sama untuk menjatuhkan Silver Destroyer, kerja sama mereka jauh dari sempurna. Kekuatan dan proses berpikir mereka berbeda, dan pada tingkat insting, mereka tidak mendekati pertarungan dengan cara yang persis sama. Karena itu, mereka melewatkan lebih dari beberapa peluang. Ning Yue sangat pandai membantu orang lain berkoordinasi. Jika dia ada di sini untuk menjadi komandan kita, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Sungguh memalukan, ketika Hansen memikirkan Ning Yue dan keadaan pria itu saat ini, itu membuatnya menggelengkan kepalanya. Saat pertarungan berlanjut, kohesi Hansen dan Lone Bambu tampaknya meningkat. Meski kepribadian dan kekuatan mereka berbeda, mereka berdua sangat berbakat di bidang pertarungan. Mereka dengan cepat menjadi akrab dengan kekuatan satu sama lain dan berhasil menggabungkan gaya mereka. Tak lama kemudian, mereka masing-masing dapat menebak apa yang akan dilakukan oleh satu sama lain selanjutnya. Kerjasama mereka menjadi lebih sinergis. Akhirnya, Hansen dapat menahan Silver Destroyer untuk sesaat, dan Lone Bambu dapat menggunakan cahaya ungu pada makhluk itu. Pada saat penting pertempuran itu, cahaya bersinar di seluruh tubuh Silver Destroyer. Sementara Silver Destroyer dilumpuhkan, Hansen menarik kembali Six Course Snakeball sejauh yang dia bisa. Panah cahaya pelangi terbang ke depan, meninju salah satu rongga mata kosong dari Silver Destroyer. Dong! Suara logam yang menabrak logam terdengar. Panah Hansen meledak dari dalam mata Silver Destroyer. Ledakan itu merobek bagian dari helm itu, menghubungkan satu rongga mata yang kosong dengan yang lain. Silver Destroyer berperilaku seolah-olah tidak merasakan sakit, dan terus mengayunkan pedangnya ke arah Hansen. Saat kerjasama Hansen dan Lone Bambu menjadi lebih sinkron, mereka mulai melakukan lebih banyak serangan di Silver Destroyer. Setelah bertarung selama 7 jam, Hansen berhasil melepaskan 23 anak panah. Masing-masing menembus helm Silver Destroyer. Hansen menyaksikan Silver Destroyer jatuh ke tanah, lalu dia mendengar pengumuman itu. Defied Xenogeneik Hunted, Silver Destroyer. Mendapatkan gen yang didewakan. Petik 2. Tidak ada jiwa. Itu sangat disayangkan. Hansen kecewa karena dia belum menerima jiwa binatang. Dia akan mengambil tubuh Silver Destroyer ketika seberkas cahaya tiba-tiba menghajarnya. Dan kemudian, tubuh Silver Destroyer lenyap. Ketika berkas cahaya itu mati, sebutir telur keperakan muncul di tempat tubuh itu. Banyak simbol aneh terlihat di seluruh permukaannya. Bab 2628 pertarungan yang dimaksudkan. Saat mereka berdua kembali dari pertarungan mereka di White King City, hati Hansen gelisah. Baik Black King City dan White King City memberi Hansen perasaan tidak nyaman bahwa dia sedang diawasi oleh entitas yang lebih besar. Tapi Sky tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan White Jade Jing. Jika seseorang benar-benar memiliki otoritas atas tempat itu akan sangat menakutkan. Hansen dan Lone Bambu telah bekerja sama untuk membunuh Xenogenik Dewa di White King City. Berita tentang prestasi mereka menyebar ke seluruh Sky Palace seperti api. Keesokan harinya, ketika Hansen memutuskan untuk pergi ke Black King City, dia menemukan Exquisite berdiri di pulau giok kecilnya. Lady Exquisite, kenapa kamu ada di sini?
Hansen tahu ini berita buruk. Sudah lama sekali kesepakatan mereka meleset dari pikirannya. Dia tidak memikirkannya ketika dia menerima undangan Lone Bambu untuk mengunjungi White King City. Sekarang semua orang tahu dia telah membantu membunuh seorang xenogenik yang didewakan. Exquisite berpikir ini akan menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali pengaturannya dengan Hansen. Itu seperti yang dipikirkan Hansen. Dengan Exquisite menatapnya ke atas dan ke bawah dan berkata, membunuh seorang xenogenik yang didewakan bukanlah pekerjaan orang yang lumpuh. Kamu tampaknya dalam kondisi yang baik, jika kamu bertanya kepada aku. Petik 2. Meskipun Hansen ingin menolak dan mengklaim bahwa dia telah sembuh, dia tahu Exquisite tidak akan mempercayainya lagi. Hansen terdiam, lalu mengangguk dan berkata, aku hampir sembuh. Jika kamu terlalu terburu-buru, beri aku waktu dan tanggal. Petik 2. Menjadwalkan sesuatu untuk masa depan meminta penundaan lebih lanjut. Bagaimana sekarang? Exquisite tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia khawatir jika mereka terus mengulur-ulur waktu, dia tidak akan pernah bisa mengklaimnya. Tentu. Di mana? Hansen bertanya. Dia tahu ini harus berakhir pada suatu saat. Arena pertempuran. Exquisite jelas ingin semua orang di Sky Palace hadir. Begitu semua orang tahu apa yang sedang terjadi, itu akan membatasi kemampuan Hansen untuk menunda proses lebih lama lagi. Tentu, Hansen setuju. Lalu, dia pergi ke arena dengan Exquisite. Tak lama setelah Hansen dan Exquisite tiba, berita tentang pertarungan mereka menyebar dengan cepat. Semua Sky Palace mendengar apa yang sedang terjadi, dan tidak lama kemudian, semua pulau terapung di sekitar arena dipadati oleh penonton. Semua orang sudah tahu mengapa Exquisite tetap tinggal di Sky Palace. Ketika dilaporkan bahwa Hansen pergi ke arena dengan Exquisite, cukup jelas apa yang akan terjadi. Apakah kalian pikir Brother Han bisa mengalahkan Exquisite? Tentu saja dia bisa. Saudara Han memiliki 11 talenta armor. Exquisite hanya memiliki 9 talenta armor. Petik 2. Ada lebih dari itu. Git Spirit Touch berevolusi di bawah pengaruh Hansen, jadi mungkin ada kesalahan. Petik 2. Kita tahu terlalu sedikit tentang cara menilai bakat. Namun, semua orang tahu tentang kekuatan gen very high. Meskipun kakak Han tidak lemah, dia sangat mengandalkan harta xenogenik untuk mencapai apa yang dimilikinya. Kali ini, dia tidak akan diizinkan untuk menggunakan harta karun. Itu adalah kabar buruk bagi saudara Han. Petik 2. Omong kosong. Saudara Han tidak membutuhkan harta karun, dan dia bisa mengalahkan siapapun di level yang sama. Petik 2. Brother Lone Bambu juga ada di sini. Ketika Han Yan dan saudara perempuan Yun mendengar berita itu, mereka semua berlari ke stadion. Yun Sui sedikit khawatir tentang itu, dan dia berkata, jika saudara Han kalah, apakah itu berarti dia akan segera pergi ke Very High? Han Yan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, kakak tidak tahu bagaimana harus kalah. Petik 2. Tapi bagaimana jika dia kalah? Orang-orang dari Very High tidak mudah dikalahkan. Yun Sui masih agak khawatir. Han Yan memandang Yun Sui, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Han Yan tahu bahwa Yun Sui menyukai kakaknya. Sejak dia menghabiskan waktu berlatih dengan Yun Changkong, dia telah mengetahui bahwa Yun Sui adalah gadis yang baik. Sayang sekali kakak laki-lakiku sudah memiliki Yanran, dan hubungan mereka luar biasa. Han Yan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Dia merasa sedikit sedih untuk Yun Sui. Di aula, seorang wanita menoleh ke pemimpin Sky Palace. Jika Hansen kalah, apakah kamu akan membiarkan dia pergi ke Very High? Jika dia kalah, tentu dia akan pergi, pemimpin Sky Palace berkata dengan dingin. Pemimpin, aku pikir kamu harus tahu betapa pentingnya Hansen untuk kemakmuran Sky Palace, kata wanita itu dengan cemberut. Itulah sebabnya mengapa Very High sangat menginginkannya. Apa menurutmu orang tua Very High akan membiarkan Exquisite menyerah pada Lone Bambu dengan begitu mudah? Pemimpin Sky Palace tersenyum. Jika Very High tahu bahwa Hansen dapat memberkati orang, bukankah itu lebih buruk bagi kita? Rencana kami akan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan, kata wanita itu. Setelah mendengar itu, pemimpin Sky Palace mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian dia berkata, kursi pertama sudah lama berada di Big Silence System. Kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kita tidak tahu kapan dia akan kembali, tapi tanpa dia, aku tidak percaya apakah ini bisa berlanjut. Petik 2. Aku telah mengirim sekelompok orang ke Big Silence System, tetapi di tempat seperti Big Silence, praktis tidak mungkin menemukan satu orang pun. Dari setiap 100 orang yang pergi ke sana, kemungkinan hanya satu yang akan kembali. Wanita itu mendesah. Tunggu sebentar lagi. Jika ini benar-benar tidak berhasil, maka kita harus menekan Yu Sanxin, kata pemimpin Sky Palace. Wanita itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tatapan pemimpin Sky Palace tertuju pada arena. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia berpikir, mungkin dia pilihan yang bagus. Meskipun dia tidak akan memiliki banyak kesempatan, itu lebih baik daripada meletakkan semua telur aku dalam satu keranjang. Petik 2. Di arena, Hansen memandang Exquisite. Exquisite berkata tanpa emosi, sesuai ketentuan perjanjian kita, kamu tidak akan menggunakan harta Xenogene. Kamu hanya dapat menggunakan tubuh dan seni geno kamu untuk bertarung. Jika kamu menang,
aku akan pergi dan tidak pernah membiarkan Fairy High mengganggu kamu lagi. Jika aku kalah, aku akan mengikuti kamu ke Fairy High. Aku akan mendengarkan perintahmu, kata Han Sen cepat. Baik, Exquisite mengangguk. Ekspresinya dingin. Mata ketiganya perlahan terbuka untuk menampakkan mata Tai Chi Yin Yang. Dia baru saja naik ke atas panggung, dan dia sudah menggunakan mata sangat tinggi. Sepertinya Exquisite menganggap serius saudara Han. Petik 2. Sangat jarang melihat Fairy High bertarung, terutama saat mereka masih menjadi raja. Dan terlebih lagi untuk melihat mereka menggunakan mata sangat tinggi. Petik 2. Itu membuktikan bahwa Exquisite sangat ingin membuat Han Sen bergabung dengan Fairy High. Jika itu aku akan mengikutinya dan melakukan apapun yang dia katakan. Perkembangan kamu akan sangat bermanfaat dengan Fairy High, dan kamu akan dikelilingi oleh wanita cantik. Kenapa dia tidak mau pergi? Aku ingin tahu apa yang ada di pikiran Lone Bambu dan Han Sen. Itulah mengapa kamu hanyalah siswa yang paling dasar. Han Sen dan Lone Bambu adalah orang jenius. Petik 2. Han Sen memandang musuhnya dengan serius. Mereka berdua adalah raja tingkat 9. Han Sen tidak takut pada makhluk apapun, tetapi Exquisite berasal dari Fairy High. Dia memiliki seni Geno dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya di sakunya, jadi dia harus sangat berhati-hati. Saat dia membuka mata sangat tinggi, Exquisite menjadi orang robot itu lagi. Dia hanya berdiri di sana, tidak mengatakan apa-apa atau bahkan melihat sekeliling. Tenaga mentah tiba-tiba mengalir deras ke arena. Seluruh tempat itu dipelintir oleh energi aneh. Apakah itu kekuatan aslinya? Han Sen sedikit menyipit. Dia melihat ruang di sekitar wanita itu terus berputar-putar. Meskipun Exquisite tepat di depannya, dia hampir tidak bisa melihatnya sekarang. Bab 2629 dunia bergerak karena dia. Saat Exquisite berdiri di arena, dia lebih terlihat seperti sebuah mesin daripada makhluk hidup. Ekspresinya benar-benar tenang, seolah dia bisa melihat semuanya. Bahkan orang bijak dan nabi tidak akan begitu tenang dan terkontrol. Tidak peduli berapa kali aku melihat ini, aku selalu terpana oleh kekuatan dan kekejaman mata tinggi. Mereka telah berhasil menggabungkan langit dengan tubuh mereka. Mereka harus menjadi orang Sky yang sebenarnya. Namun menggabungkannya dengan Sky menjadikannya bagian dari aturan universal. Apakah Exquisite yang sebenarnya masih ada? Pemimpin Sky Palace memandang Exquisite dan menghela nafas. Alpha kita juga mengkhawatirkan hal itu. Itulah mengapa dia bersikeras melakukan kawin silang dengan ras lain untuk menciptakan orang yang sama sekali baru. Itu membawa perubahan yang sangat khusus untuk mata sangat tinggi. Mata tertinggi kita mungkin telah melemah sekarang karena tidak lagi selaras sempurna dengan seperangkat aturan universal, tetapi perubahan itu membuka pintu untuk peluang lain yang lebih besar. Ia memiliki lebih banyak kemungkinan daripada mata yang sangat tinggi. Wanita itu berhenti dan melanjutkan dengan berkata, tapi bagaimanapun, kita adalah bagian dari alam semesta. Tidak ada cara bagi kita untuk memutuskannya, apapun yang kita lakukan. Dari sudut pandang itu, jalan Fairy High adalah jalan yang benar. Mereka adalah ras yang paling dekat dengan tenunan yang menyusun alam semesta. Petik 2. Benar atau salah, tidak masalah. Kita harus mengambil jalan yang kita rasa benar. Hasil adalah sesuatu yang hanya dapat diketahui oleh waktu, kata pemimpin Sky Palace sambil mengangkat bahu. Han Sen mengagumi kekuatan Exquisite. Dia melihat dia menggunakan kemampuan ini sekali sebelumnya, tapi melihatnya lagi sama seperti mengharukan. Orang tidak sempurna, setiap orang memiliki kekurangan. Namun, ketika Exquisite membuka mata yang sangat tinggi, dia tidak lagi tampak seperti makhluk fana dengan kegagalan dan kelemahan. Seolah-olah dia bukan manusia, dia seperti karya seni yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Gunakan semua kekuatanmu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan, kata Exquisite pada Han Sen. Kata-katanya mungkin terdengar sombong, tapi tidak ada kesombongan dalam nadanya. Itu lebih seperti dia hanya berbicara fakta. Han Sen tersenyum. Dia mengangkat tangannya seperti pisau dan menggunakan fang untuk menebasnya. Terakhir kali mereka bertarung, mereka menggunakan air dari kolam terdekat. Itu seperti sesi latihan untuknya, dan Exquisite belum menggunakan semua kekuatan Fairy High miliknya. Kali ini berbeda, dia tidak menahan diri. Kekuatan bertarung Exquisite menembaki semua silinder. Udara pisau ungu terbang keluar dari telapak tangannya seperti taring ular beracun yang melompat ke depan untuk menggigitnya. Itu adalah tebasan yang cepat, kejam, dan akurat. Serangan itu hampir terlalu cepat untuk dilacak. Yixia melihat Han Sen menggunakan fang, dan dia hanya bisa mengangguk. Tit Knife Han Sen berbeda dari miliknya, tapi itu sudah mencapai batas kemampuan. Penampilannya ini telah menegaskan posisinya sebagai salah satu elit Tit Knife terhebat. Sky Palace memiliki banyak elit yang menggunakan pisau, dan ketika mereka melihat serangan Han Sen, mereka terkejut. Bahkan orang yang tidak tahu tentang pisau pun tahu seberapa kuat serangan itu. Itu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Itu tidak lebih buruk dari keterampilan elit yang didewakan. Meski aku tidak mau mengakuinya, bakat benar-benar menentukan seberapa jauh seseorang bisa melangkah. Seperti saudara Han, misalnya. Dia bisa melakukan keterampilan pisau sekuat itu. Di Sky Palace, aku takut hanya Lone Bambu dan Yu Sanxin yang bisa dibandingkan dengannya, kata seorang siswa Sky Palace sambil mendesah. Detik berikutnya, siswa Sky Palace yang sama merasakan matanya melebar.
Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Serangan mengejutkan Hansen gagal. Saat serangan itu terbang ke depan, Exquisite berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Serangan Hansen baru saja melintas melalui dirinya, dan itu bahkan tidak mengacak-acak rambutnya. Pakaian putih Exquisite bahkan tidak berkibar tertiup angin saat dia dengan tenang menatap Hansen dan berkata, lanjutkan. Gunakan semua kekuatanmu. Petik 2. Hansen tidak bergerak. Kemudian dia memanggil kekuatannya dan mulai menggunakan semua skillnya dari Teeth Knife. Sejujurnya, Hansen tidak pernah benar-benar fokus pada skill pisau, tapi dia telah berusaha keras untuk melatihnya. Semua keterampilannya menjadi sangat kuat, dan tidak banyak orang di levelnya yang begitu terampil. Tetapi selama beberapa menit berikutnya, dia menggunakan setiap keterampilan yang diturunkan dari Teeth Knife yang dia ketahui. Dan sepanjang waktu itu, Exquisite berdiri di tempatnya. Dia tidak bergerak, dia bahkan tidak menggoyangkan jari kakinya. Pisau Hansen terbang melewatinya tanpa membahayakan. Para siswa Sky Palace berpikir Very High kuat, tetapi mereka masih membeku. Mereka tidak bisa membayangkan skill macam apa yang digunakan untuk melawan Hansen. Exquisite entah bagaimana membuat lawannya kehilangan setiap serangan tanpa menggerakkan satu jari pun. Dia tidak terluka sedikit pun. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Hansen akan membuat kesalahan dengan merindukan lawannya, tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin semua keterampilan pisaunya akan gagal untuk menyentuhnya. Brother Lone Bambu, kekuatan apa yang digunakan oleh Exquisite? Bagaimana dia bisa menghindari kerusakan ketika dia hanya berdiri di sana? Yun Sui bertanya pada Lone Bambu, yang ada di sampingnya. Lone Bambu menunggu beberapa saat sebelum berkata, dia mungkin belum pindah, tapi di satu sisi, dia masih bersembunyi. Apa bedanya? Yun Susang tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Lone Bambu berpikir sejenak dan kemudian berkata, kita tahu bahwa gerakan itu relatif. Saat kamu menerbangkan kapal dan melihat keluar jendela, mungkin terlihat seperti hal-hal di luar yang bergerak mundur, bukan kapal yang bergerak maju. Petik 2. Yun Susang mendengar ini, dan dengan tubuh gemetar, dia berkata, apakah maksudmu Exquisite bukan yang bergerak, tapi sebenarnya seluruh dunia? Sesuatu seperti itu. Karena dia hanya raja tingkat 9, kemampuannya belum sekuat itu. Tapi arena berubah karena dia, setidaknya. Lone Bambu mengangguk. Seluruh dunia sedang diubah olehnya. Itu berarti saudara Han akan kalah, kata Yun Sui dengan cemas. Mungkin tidak, aku baru saja menjelaskan apa yang dia lakukan. Exquisite masih hanya seorang petarung kelas raja. Dia tidak sekuat makhluk yang didewakan. Ada batasan seberapa besar dia dapat mempengaruhi dunia. Jika Hansen melampaui batas itu, dia bisa menjadi kereta yang berhenti bergerak dalam sebuah adegan, kata Lone Bambu. Mereka berdua adalah raja tingkat 9. Bisakah kekuatan Brother Han melebihi apa yang kekuatan Exquisite dapat kendalikan? Yun Sui memandang Lone Bambu, mengharapkan jawaban. Ya, jawab Lone Bambu dengan pasti. Setelah Lone Bambu mengatakan ya, Hansen melemparkan Fang lagi. Mengulang seni Geno yang sama. Tidak ada gunanya menggunakannya dua kali, Exquisite masih berdiri di tempat dia memulai. Tapi saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah. Hah, arena bergema dengan suara pakaian yang robek. Lengan kiri Exquisite telah dirobek. Kekuatan Tit Ungu menyebar ke seluruh pakaiannya. Kamu bilang menggunakan keterampilan yang sama tidak akan berhasil. Hansen tersenyum pada Exquisite saat dia berbicara. Bab 2630 berlatih. Pada saat itu, siswa Sky Palace merasa seolah-olah batu-batu besar telah diangkat dari bahu mereka. Mereka menghela napas lega. Hansen adalah yang terbaik di Sky Palace, tapi Exquisite menghadapinya dengan tenang. Untuk beberapa waktu, Hansen tidak bisa melukai satu rambut pun di kepalanya. Wanita itu berdiri melawan serangannya, sekokoh gunung. Melihat serangan Hansen gagal telah menghancurkan siswa Sky Palace dan mencegah mereka bernapas. Itu membuat mereka berpikir Exquisite adalah dewa yang tidak bisa dikalahkan. Tapi kemudian, pisau Hansen mampu memotong pakaian Exquisite. Melihat kemenangan kecil itu menenangkan penonton yang cemas. Lanjutkan, kata Exquisite. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tit padam seperti seseorang melemparkan seember air ke atas api unggun. Hansen melambaikan tangannya lagi, menggunakan Fang untuk menyerang Exquisite. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan dan kecepatan. Exquisite akhirnya pindah, tapi dia hanya mengambil setengah langkah. Itu sudah cukup bagi Hansen's Fang untuk melebar dan merindukannya. Meski begitu, sepertinya dia tidak akan melawan. Hansen mendorong dirinya sendiri untuk melepaskan lebih banyak kekuatan, membuat langkah selanjutnya beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir. Dia menggunakan Teeth Knife sekali lagi. Kaki Exquisite bergerak dengan anggun, dengan lembut menggesernya ke samping dan membiarkan dia menghindari setiap serangan Teeth Knife yang dilancarkan Hansen. Teeth Knife Hansen tidak dapat menyentuh pakaian Exquisite untuk kedua kalinya. Meskipun kecepatan Hansen dapat menembus efek yang dikeluarkan oleh Exquisite di arena, dia tidak bisa mengejarnya. Ini bukan situasi yang baik untuk Hansen berada. Hansen harus mengatasi baik keterampilan yang dia gunakan dan kecepatan bawaannya sendiri, kata Tousan Federkren, saat dia memahami situasi Hansen. Kekuatan Very High sangat menakutkan. Sepertinya mereka curang.
Seluruh alam semesta membantunya, kata Yun Sui dengan depresi. Tentu saja, jika tidak, Very High tidak akan menjadi ras terbaik, bukan? Bahkan Dewa Kuno terlahir iri dengan kekuatan mereka, kata Lone Bambu. Saat ini terjadi, pemimpin Sky Palace mengamati Han Sen dengan penuh minat. Dia tersenyum dan berkata, Very High dikenal karena kekuatan mereka. Melawan Very High berarti melawan seluruh alam semesta, dalam arti tertentu. Meskipun level Exquisite rendah dan dia tidak dapat banyak mengubah alam semesta, rekan-rekannya yang lain akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawannya. Kecuali jika kamu satu atau dua tingkat lebih tinggi dari Very High, sulit untuk melawan mereka. Bagaimana Han Sen berusaha menangani ini akan menarik. Petik 2. Menurutmu Han Sen benar-benar memiliki peluang dalam pertarungan ini? Wanita itu bertanya dengan kaget. Dia menoleh ke pemimpin Sky Palace dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kupikir kamu juga selalu menyukainya, kata pemimpin Sky Palace. Aku menyukainya karena kekuatannya memberkati dan senjata dewa yang dia pegang. Bakatnya tidak buruk, itu mungkin lebih baik daripada orang lain di levelnya, tetapi keahliannya saja tidak akan cukup untuk menangani Very High. Aku tidak mengatakan bahwa Han Sen lemah, hanya saja Very High itu terlalu kuat, kata wanita itu. Namun, mungkin ini akan berhasil untuk Han Sen, kata pemimpin Sky Palace sambil berpikir saat dia melihat Han Sen. Han Sen melakukan serangan lagi dengan Tit Knife. Kemudian, dia berhenti menyerang. Seni Geno apalagi yang kamu miliki? Gunakan mereka, perintah Exquisite. Dia masih ingin melihat lebih banyak kekuatan Han Sen, jadi dia belum menyerang. Saat siswa Sky Palace menyaksikan Exquisite, seolah-olah mereka sedang melihat Valkyrie yang tidak dapat dikalahkan. Sekali lagi, dia menjadi tak tersentuh. Namun, Han Sen tidak terintimidasi. Dia telah melihat Exquisite menjadi budak sebagai pelayan Dewa Buaya, jadi dia tidak bisa menganggapnya sebagai makhluk yang tak terkalahkan. Ditambah lagi, kekuatan Exquisite tampaknya tidak sepenuhnya bisa dipatahkan oleh Han Sen. Banyak siswa Sky Palace membeku ketika mereka melihat Han Sen. Jika mereka berada di posisinya, mereka tahu betapa putus asa perasaan mereka. Mereka bahkan tidak akan bisa mengacak-acak pakaian Exquisite. Mereka hanya ingin tahu apakah Han Sen memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Exquisite. Jika dia tidak dapat menghancurkannya, dan Exquisite melepaskan serangan, dia hanya membutuhkan satu skill untuk mengalahkan Han Sen. Bagaimanapun, alam semesta memperkuat kekuatannya. Sulit membayangkan betapa melumpuhkan serangan itu. Han Sen mengayunkan tangannya dan berbicara kepada Exquisite. Aku sudah selesai melakukan pemanasan. Sekarang kita mulai. Petik 2. Sialan, pemanasan. Itu hanya dia yang melakukan peregangan. Petik 2. Kakak Han, gertakanmu ini terlalu berlebihan. Haha, Kakak Han adalah Kakak Han. Tebakannya sangat segar. Petik 2. Han Sen telah menggunakan kekuatan yang hanya bisa ditandingi oleh Raja tingkat 9 terbaik. Tidak mungkin dia menahan sebagian besar kekuatannya. Namun meski begitu, siswa Sky Palace mulai tumbuh sedikit bersemangat lagi. Ketika mereka melihat ke Exquisite, dia tidak lagi tampak tidak tersentuh seperti sebelumnya. Ketika Exquisite pertama kali menyalakan mata sangat tinggi, emosinya sepertinya menghilang. Dia tampak sangat tenang sejak saat itu, tetapi sekarang dia mengerutkan kening. Wajah poker orang ini terlalu bagus, pemimpin Sky Palace ingin tertawa. Dia seperti kamu ketika kamu masih muda, kata wanita itu. Ketika aku masih muda, aku sangat kuat. Aku tidak berpura-pura seperti dia, pemimpin Sky Palace segera mengoreksinya. Wanita itu memutar matanya ke arahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lebih jauh, tetapi cemoohan sepertinya menetes dari dirinya. Pemimpin Sky Palace sangat pintar, dan dia berhenti berbicara. Bagaimanapun, wanita itu tahu segalanya tentang masa lalunya. Karena kita sudah selesai berlatih, mari kita mulai, kata Exquisite dengan sangat tenang. Dia hanya menunjukkan emosinya untuk saat-saat terkecil, dan apa yang dikatakan Han Sen tidak terlalu memengaruhinya. Forget Love dari Very High bukanlah lelucon. Level Exquisite dengan itu rendah, tapi seorang Very High yang mulia bisa melihat suami dan anak-anaknya dipermalukan dan dibunuh di depannya tanpa merasakan apapun. Maka kamu harus melihat lebih dekat. Han Sen perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia mengepalkan jari untuk mengepalkan tangan. Semua orang bisa melihat Han Sen bersiap untuk melepaskan pukulan, tapi dia tiba-tiba berhenti. Pernahkah kamu mendengar pepatah lama? Pepatah apa? Exquisite bertanya. Aku yang terbesar di liga aku, kata Han Sen. Dia mengucapkan setiap kata perlahan. Tidak, Exquisite tahu apa maksud Han Sen, tapi ekspresinya tidak pernah goyah. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika siswa Sky Palace mendengarnya, mereka pikir ini terlalu berlebihan. Tapi menilai dari situasi Han Sen, itu tidak terlalu berlebihan. Kalau begitu kamu harus mempelajarinya sekarang. Han Sen mengayunkan tinjunya. Bis. Tubuh Han Sen merobek jalinan ruang, menghilang dari pandangan semua orang. Ketika dia muncul lagi, dia meninju wajah kotak Exquisite. Hidung Exquisite mengeluarkan darah saat tubuhnya terlempar keluar. Dia menabrak penyegelan arena dengan kekuatan yang bahkan perisai pelindungnya berkilauan. Saat ini terjadi, semua Sky Palace terdiam. Para siswa begitu diam sehingga mereka bisa mendengar kentut tikus.